seorang bangsawan berambut pirang mulai menjilatku, memuji kecantikan dan kekayaanku setinggi langit. Aku, Charles of Hausel, cuma bisa menyesap anggur dengan tenang sambil menikmati semua pujian palsu ini. Si pirang itu tertawa gugup, merasa dia mungkin sudah kelewatan batas. Tiba-tiba saja gosip di ruangan beralih ke tunanganku. Para bangsawan mulai menjelek-jelekkan keluarganya yang hancur, menyebut wilayahnya cuma tanah gersang penuh monster. Mereka terus berbisik di belakangku. Lancang sekali bilang kalau dia sama sekali tidak selevel dengan statusku. Si pirang sok kasihan sekali padaku. Tapi aku cuma menatap kosong, sementara aura gelap mulai menyelimutiku. Komplototik kerumunan itu, rasanya mereka malah sedang mengejek seleraku dalam memilih pria. Tanpa peringatan, kuhancurkan gelasku tepat di sebelah kepala si pirang itu. Semua orang mundur ketakutan saat aku mengusir mereka dengan kejam dan membubarkan pesta. Tapi begitu sendirian, aku langsung ambruk ke kasur seperti boneka rusak. Perutku mulas setengah mati akibat mabuk berat. Toleransi alkoholku yang payah dari kehidupan masa lalu ternyata ikut terbawa ke tubuh antagonis ini. Padahal dulu aku cuma seorang budak korporat biasa. Sampai akhirnya akun kriptoku tembus jackpot besar, membuatku kaya mendadak dalam semalam. Sayangnya, tidak ada tempat untuk berbagi kekayaan ini. Seluruh keluargaku sudah meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Tapi dengan uang miliaran di rekening, aku tidak ragu mengubah hidupku. Kulempar surat resiga tepat ke muka bosku lalu langsung keluar begitu saja. Aku langsung mengepak koper dan pergi ke bandara, siap menikmati masa-masa kemasan hidupku. Sialnya, liburan impianku hancur seketika saat pesawat yang kunaiki meledak di udara. Terbangun dari kilas balik gila itu, aku memegangi kepalaku yang terasa sangat pusing. Mendadak aku ingat pesan dewa, kalau aku harus bertahan hidup sebagai Charles jahat selama 1 tahun atau mati sungguhan. Menatap cermin, namaku akhirnya terdengar jelas. Kupandangi wajah baruku yang luar biasa cantik ini sebentar saja. Namun sedetik kemudian, aku panik setengah mati setelah mengingat syarat dari dewa. Jika aku gagal mempertahankan pertunangan ini, semua aset kripto berhargaku bakal hangus. Tepat saat itu, seorang pelayan yang gemetar mengacaukan kepanikanku. Aku langsung menenangkan diri selagi ingatan masa lalu kembali satu demi satu. Pelayan itu dengan gugup menyampaikan sebuah laporan penting kepadaku. Ternyata tunanganku menolak dan mengembalikan suratku untuk yang ke-33 kalinya. Pelayan itu kabur sebelum aku meledak marah. Tapi aku sama sekali tidak marah dan hanya menatap amplop segel itu. Aku baru sadar kalau tunanganku, Askin Lemon, adalah pria yang membunuhku dengan kejam di novel aslinya. Aku benar-benar masuk ke dalam cerita romansa dua sayang gila. Askin bahkan bukan salah satu dari karakter utama pria di sini. Charles yang asli memerasnya agar mau bertunangan menggunakan biaya pengobatan adiknya yang sakit. Dan akibat kekejaman si antagonis itu, adiknya meninggal dengan tragis. Duduk di kamar megah ini, aku sadar sepenuhnya kalau sekarang akulah penjahat mengerikan itu. Aku melambaikan tangan dengan panik, berusaha keras membersihkan nama dari semua kejahatan terdahulu. Aku tahu aku harus menemui Askin setidaknya sekali demi menyelamatkan timbunan kriptoku. Namun tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di kepalaku. Kalau dia sudah membenciku, menghindarinya terus mungkin adalah jalan pintas terbaik untuk bertahan hidup. Sementara itu, kakekku yang berkuasa menerima surat pengajuan pembatalan resmi. Di tempat lain, asisten Askin melapor sudah mengirim surat pembatalan dan mengembalikan surat terakhirku. Sambil menginjak bangkai monster dengan sadis, si asisten heran kenapa Askin tidak membakar saja semua suratku. Askin berdiri santai di tengah bangkai monster, kelihatan luar biasa berwibawa. Dia beralasan kalau membakar surat seorang wanita adalah tindakan tidak sopan. Tapi mengembalikan surat tanpa dibaca adalah cara penolakan paling kejam. Askin memutuskan untuk menahan situasi ini sedikit lebih lama sampai pertunangan kami resmi batal. Sementara di kamarku, aku panik setengah mati. Sebab, kalau pertunangan ini batal, nyawaku dan semua aset kriptoku bakal lenyap. Tapi untungnya, aku segera menemukan secercah harapan. Ternyata kakekku yang sangat berpengaruh itu sepenuhnya ada di pihakku. Beliau menolak mentah-mentah dan tidak akan membiarkan pembatalan itu terjadi. Aku langsung memasang akting wajah paling polos, sambil merayakan kemenangan besar ini dalam hati. Kakek curiga Askin punya niat terselubung
karena mendadak ingin melunasi utangnya. Jadi beliau langsung memerintahkan penyelidikan. Meski kakek sudah siap membantu, aku tetap saja pusing karena masih harus menghadapi Asken, pria yang ditakdirkan membunuhku. Saat ku perhatikan surat-surat yang dia kembalikan, kondisinya ternyata masih sangat mulus tanpa robek sedikit pun. Menganggap ini sebagai lampu hijau, aku berasumsi dia tidak akan membunuhku kalau aku datang menemuinya hari ini. Aku bersiap pergi sekarang juga. Namun, wajah pelayanku mendadak pucat pasi seperti melihat hantu. Dia terbata-bata melaporkan kalau Kaisar baru saja tiba di kediaman kami. Kaisar Roxidian itu sebenarnya adalah kakak laki-lakiku yang kejam, sekaligus sosok tiran psikopat di novel aslinya. Rumornya, pria satu ini benar-benar gila tanpa tanding. Membayangkan dia berlumuran darah saja sudah membuatku panik setengah mati. Karena ingatan masa laluku tentang dia sangat samar. Aku menyuruh pelayan menolak kunjungan itu agar rahasiaku tidak terbongkar. Sayangnya, dengan gugup pelayanku berbisik kalau semuanya sudah terlambat. Roxidian langsung melangkah masuk ke kamarku dan menyapaku dengan sebutan putri. Secara refleks, aku langsung menepis tangannya. Aku berteriak marah dan menyuruhnya berhenti memanggilku dengan sebutan itu. Seketika aku sadar kalau tubuhku bergerak sendiri mengikuti tabiat asli sang antagonis. Aku bahkan dengan berani menegaskan bahwa aku adalah satu-satunya pewaris tunggal kepatihan, bukan putri kekaisaran. Senyum Roxidian langsung hilang. Tatapan matanya berubah jadi sangat berbahaya. Dia tiba-tiba mencabut pedangnya entah dari mana dan bertanya, apakah dia perlu mengajariku sopan. Santun, dia terlihat sangat mengerikan. Aku mulai berkeringat dingin kok, bisa sih novel aslinya bilang kami akrab. Untungnya dia langsung menyarungkan pedangnya dan berkata akan memaafkanku untuk hari ini saja. Sejurus kemudian, dia langsung merebahkan diri di sofa seperti kucing malas sambil terus mengeluh. Badannya pegal-pegal. Melihat kelakuannya, instingku rasanya ingin sekali menonjok wajah menyebalkan itu. Dia memintaku mendekat, mengaku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Ini mengingatkanku pada masa lalu. Aku teringat pada rekan kerja menyebalkan yang hobinya selalu melebih-lebihkan masalah. Pria itu selalu menuntut perhatianku untuk hal-hal sepele yang dianggapnya darurat. Sama persis seperti rekan kerjaku. Roxidian ternyata hanya ingin menyuruhku menutup tirai agar dia bisa tidur siang. Ternyata tiran dunia fantasi ini cuma seorang kakak laki-laki yang menyebalkan. Aku melipat dada lalu menyuruhnya melakukan itu sendiri. Sekalian menyindir, apa tangannya sedang patah. Roxidian langsung murka karena aku memanggilnya dengan sebutan kamu dan bukan kakak. Kami langsung berantem sahut-sahutan kayak saudara kandung beneran. Tapi tiba-tiba Roxidian mencengkeram kepalanya, aura hitam pekat langsung keluar dari tubuhnya. Aku langsung sadar, ini adalah kegilaan kekaisaran yang sangat ditakuti di dalam novel. Aku langsung mundur kaget, heran apa bantahan kecilku tadi beneran merusak ego rapuhnya. Dia menatapku tajam dengan seringai mengerikan saat kegelapan mulai menyebar kemana-mana. Tepat saat keadaan makin gawat, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari dadaku layaknya sebuah bom cahaya. Aku berdiri mematung, bertanya-tanya apa aku baru saja mengalahkan si karakter utama pria. Pas kulihat ke bawah, ternyata kekuatan itu berasal dari kalung permata yang bersinar di tanganku. Jadi ada sejarah singkat yang menjelaskan kalau orang tuaku, mantan kaisar dan mendiang duces terdahulu, dulu membuat kesepakatan khusus. Karena sang duces merupakan pewaris tunggal dari keluarganya. Satu anak mewarisi tahta kekaisaran, sementara aku sendiri mewarisi wilayah duci. Tapi Roxidian mewarisi darah binatang keluarga kekaisaran. Membuatnya mudah terkena kegilaan yang sangat kejam. Untuk mengatasi hal gila ini, ibuku memberiku sebuah artefak sihir saat aku masih kecil dulu. Ibu berjanji sihir dari kalung itu bakal menenangkan kegilaannya, sekaligus melindungiku agar tetap aman. Sambil memperingatkanku agar tidak pernah melepas kalung itu. Kembali ke masa sekarang, Roxidian langsung tersadar penuh, lalu bertanya dengan sangat lembut apa. Aku baik-baik saja. Hal ini membuktikan kalau artefak peninggalan ibu beneran manjur banget. Sihir artefak ini mirip setelan pabrik. Seketika melenyapkan seluruh kegilaan di dalam tubuh Roxidian tanpa sisa. Dia memegang kepalanya yang berdarah. Kelihatan linglung dan berkilau manja sambil bergumam kalau aku menyakitinya lagi. Aku langsung panik
bingung bagaimana cara menebus kesalahanku padanya nanti. Tapi sedetik kemudian, mode psikopat gilanya malah langsung aktif lagi. Dia menatap tajam ke arah luar layar seperti ancaman yang nyata. Tapi begitu aku menyebut nama ibu kami, dia langsung berubah jadi adik yang manis dan berkilau manja. Aku menahan mual, sadar kalau aku baru saja berhasil menemukan kata pemicu rahasianya. Memanggil nama ibu beneran, mengubah tiran menyeramkan ini, jadi seorang siskon akut. Aku pun langsung menyalahgunakan kode curang ini. Mengancamnya pakai kalung ini, sementara dia terus menggerutu menyuruhku, agar jangan terlalu sombong. Tiba-tiba, sebuah portal biru yang berputar terbuka lebar di tengah ruangan kami. Sebuah suara memanggil yang mulia, saat Roxidian mulai berlutut dengan patuh. Pria berambut biru melangkah keluar, mengomeli Kaisar, karena telah membuat ruangan berantakan. Aku langsung mengenalinya sebagai Noah, si karakter utama pria kedua di novel aslinya. Dia adalah ajudan sekaligus ksatria pelindung Kaisar yang luar biasa setia. Roxidian menyeringai, menyuruh Noah diam, karena dia akhirnya menemukan obat penyembuh untuk kegilaannya. Saat Noah bertanya, apa itu artefak sihir? Roxidian dengan bangga menyatakan, kalau obatnya adalah adik perempuannya. Noah memintanya mengulangi ucapan itu, kelihatan sangat bingung mendengar pengakuan konyol tersebut. Sementara itu, aku cuma bisa berdiri di sana dengan wajah lempeng. Mengira itu cuma lelucon garing. Noah menghela napas panjang dan menyuruh Roxidian membuktikannya saja. Aku menyeringai tipis sambil menggoyangkan kalungku dan memanggil nama ibu. Seketika, Kaisar yang mengerikan tadi langsung berubah jadi anjing kecil yang penurut. Noah mati-matian menahan tawanya sedangkan Roxidian langsung mengancam akan membunuhnya jika berani tertawa. Karena malu, Roxidian akhirnya memutuskan untuk menunda urusan kekaisaran mereka ke hari lain. Sebelum pergi, dia memperingatkanku dengan sangat keras agar tidak kelayapan di luar rumah. Begitu mereka berdua masuk portal, aku tahu maksud aslinya adalah melarangku menemui tunanganku sendiri. Aku pun mendesah kelelahan. Aku ingin sekali rebahan saja di rumah, tapi kalau tidak menemui dia, nyawaku dan aset kriptoku bakal melayang sia-sia. Keesokan harinya di kediaman sang adipati, aku terbangun di ranjang raksasa sambil memegangi kepala yang rasanya mau pecah. Gara-gara kunjungan rusuh kakakku kemarin, aku sampai pingsan dan melewatkan kesempatan menemui Askin. Hari ini aku harus pergi menemuinya. Tanpa buang waktu, aku menyuruh para pelayan menyiapkan kereta kuda sekarang juga. Penampilanku dengan gaun merah hitam ini memang terlihat sangat menakjubkan. Tapi kepalaku rasanya masih berdenyut kencang. Aku pun menghentikan salah satu pelayan dan menanyakan obat sakit kepala. Pelayan itu gemetar ketakutan, lalu buru-buru menyodorkan sebuah botol kecil. Saat menerimanya, aku melihat gadis itu gemetar seperti daun tertiup angin. Membuatku sadar betapa kejamnya pemilik tubuh asli ini dahulu. Dia terbata-bata menjelaskan itu pereda mabuk yang ampuh untuk sakit kepala. Aku segera mengamati botolnya. Kurasa gadis yang ketakutan setengah mati ini tidak akan punya nyali untuk meracuniku. Aku langsung menenggaknya habis lalu berterima kasih dengan ceria. Sukses membuat pelayan itu melongo kebingungan. Begitu kereta kudaku tiba, aku menyelipkan perhiasan mahal sebagai tip untuk pelayan itu. Bikin pelayan lain iri setengah mati. Aku ingat dari novel kalau pelayan ini sedang terlilit utang besar. Jadi setidaknya aku masih punya hati nurani. Setibanya di kediaman keluarga Remada, para kepala pelayan menyambutku dengan sangat formal. Kepala pelayan membungkuk hormat dan memberitahu dengan sopan bahwa sang adipati sedang pergi keluar. Aku tahu itu cuma bahasa halus kaum bangsawan untuk mengusirku, tapi maaf saja, aku tidak menerima penolakan. Mereka semua heran, bingung melihat penjahat terkenal sepertiku tidak mengamuk dan membuat keributan besar. Aku malah melampar senyum manis dan meminta izin menunggu di dalam. Sambil diam-diam meminta maaf karena merepotkan mereka. Sambil duduk santai di sofa, aku menikmati secangkir teh. Namun, si kepala pelayan yang gugup itu mencoba mengusirku lagi. Dia menjelaskan ada perintah ketat untuk tidak menerima tamu manapun selama adipati sedang bepergian. Tatapanku langsung datar, merasa seperti sedang berbicara dengan tembok batu yang keras. Kepala pelayan itu hampir memohon agar aku pergi. Sukses membuat kepalaku mulai berdenyut nyeri lagi. Tiba-tiba seorang pria tampan melangkah masuk. Dia adalah Ban, kesatria sekaligus asisten setia Askin.
Ben membela si kepala pelayan dengan dingin, menegaskan bahwa tuannya memang sedang pergi. Dia menyuruhku pulang dan berjanji akan menyampaikan pesan. Tetapi aku dengan santai meletakkan cangkir tehku kembali. Aku tersenyum sangat lebar dan menegaskan bahwa aku harus bertemu sang adipati hari ini juga. Ben langsung berkeringat dingin. Menduga si wanita kejam ini sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Padahal aku hanya tersenyum canggung. Murni berjuang demi mengamankan aset kriptoku yang berharga. Ben menghela napas pasrah, menyadari bahwa dia tidak bisa mengusirku secara paksa jika aku tetap menolak pergi. Dia memperingatkan bahwa keputusanku untuk bertahan di sini hanya akan membuat sang adipati membenciku. Aku menyeringai tipis, menangkap celah dari ucapannya yang melarangku menunggu di dalam ruangan. Memanfaatkan celah itu dengan cerdik, aku dengan riang mengumumkan akan menunggu di luar saja. Kalau begitu, beberapa jam berlalu dan desas-desus menyebar cepat di antara para pelayan kediaman. Para pelayan bergosip tidak percaya bahwa si wanita kejam yang ditakuti itu benar-benar menunggu di taman. Mereka langsung kabur bagai kecoa karena enggan terseret ke dalam drama mengerikan bersamaku. Sementara itu, Ben tampak lelah. Diam-diam menderita akibat tekanan kerja berat bagai budak korporat yang kurang tidur. Di taman luar, aku bersantai di bangku sambil bertanya-tanya kapan sebenarnya Askin akan segera menampakkan batang hidungnya. Anehnya, aku malah sangat menikmati hangatnya mentari dan sejuknya embusan angin ini. Kupikir menunggu sebentar begini tidak ada salahnya. Tapi aku malah ketiduran dan bangun dalam keadaan panik setengah mati. Matahari sudah mulai tenggelam dan tunanganku itu masih belum kelihatan batang hidungnya. Sadar tidak bisa cuma duduk manis selamanya, aku pun memutuskan untuk bertindak. Aku keluyuran di mansion raksasa ini. Cuek bebek saat penjaga menyuruhku berhenti karena tidak ada yang mau memberi petunjuk arah. Akhirnya aku malah nyasar di halaman tersembunyi yang sangat indah. Kulihat tempat ini dirawat dengan sangat rapi, penuh patung hewan lucu dan bunga-bunga cantik. Tiba-tiba, suara kresek pelan menarik perhatianku. Saat menoleh, kulihat seorang gadis kecil yang tampak rapuh melangkah keluar dari kegelapan. Detik itu juga, aku langsung mengenali dia sebagai adik kesayangan Askin, Arya. Nah, tepat di saat bersamaan, Askin akhirnya pulang ke kediamannya. Dengan santai dia bertanya pada asistennya, apakah ada kejadian aneh selama dia pergi. Ben langsung keringat dingin, meneriakkan gelar majikannya itu dengan sangat panik. Dia melapor kalau aku sedang bersama Arya. Membuat wajah Askin langsung berubah mengerikan penuh amarah. Kembali ke taman, aku menatap rambut perak dan mata biru gadis itu sambil mengingat cerita novelnya. Arya menderita penyakit tragis yang tidak bisa disembuhkan. Alasan utama kenapa Askin sampai terlilit banyak utang. Lalu, mataku tertuju pada pakaian lusuh yang dia kenakan saat ini. Seketika ingatan mengerikan langsung menghantamku. Dulu, pemilik asli tubuhku ini selalu menghina Arya habis-habisan karena pakaian rombeng itu. Aku panik setengah mati di dalam hati, sadar kalau kehadiranku saja sudah jadi trauma besar buatnya. Arya dengan gugup mencoba menyapaku, tapi dalam hati aku memohon agar dia tidak memaksakan diri. Dengan kondisi fisiknya yang selemah itu, kalau begini terus bisa-bisa ada yang mati betulan. Begitu aku melangkah maju satu kali, Arya langsung ketakutan sampai kakinya lemas kehilangan tenaga. Saat gadis itu ambruk lemas seperti boneka kain, aku langsung berteriak histeris meminta pertolongan. Tiba-tiba saja, Askin datang menerobos masuk sambil membentakku dengan keras agar menjauh darinya. Aku langsung membeku, menyadari kalau ini adalah waktu paling sialan yang pernah ada di dunia. Bagi siapapun yang melihat, aku pasti dikira baru saja menyiksa adiknya yang sedang sakit. Askin mengabaikanku, panik memerintahkan anak buahnya membawa Arya pergi dan segera memanggil dokter. Lalu dia perlahan menatapku kembali, memancarkan kebencian murni yang menusuk kulit. Dia mengaku selama ini membiarkan kelakuanku yang keterlaluan karena mengira aku punya alasan sendiri. Tapi kali ini, dia menegaskan dengan dingin kalau dia tidak akan tinggal diam. Dia menyudutkanku dengan kasar, memperingatkan kalau kesabarannya langsung habis jika itu menyangkut Arya. Aku berusaha keras untuk menjelaskan kejadian sebenarnya, tapi dia langsung memotong kalimatku, menuduhku sengaja balas dendam karena masalah surat pembatalan pertunangan kami. Dia bilang dia bisa menahan pernikahan kontrak dan utang ini,
tapi tidak dengan kelakuan burukku. Di dalam hati, aku menangis meraung-raung. Sebab aku tidak mungkin mengaku sebagai jiwa transmigrator tanpa terlihat benar-benar gila. Sudah habis kesabaran, Askin berbalik membelakangiku dan bersiap pergi dari situ. Aku langsung menjulurkan tangan, sadar betul kalau dia pergi sekarang, tamat sudah riwayatku. Aku nekat minta maaf karena lancang masuk, tapi bersumpah tidak menyentuh Arya sama sekali. Memohon agar dia menanyakannya langsung saat adiknya siuman. Suasana taman seketika diselimuti keheningan yang sangat mencekam dan berat. Tanpa menoleh ke belakang, Askin memperingatkan dengan dingin bahwa kabar ini akan segera sampai ke Istana Kekaisaran. Dia menyatakan secara resmi niatnya untuk mengajukan surat pembatalan pertunangan itu. Namun belum sempat aku membantah, jantungku tiba-tiba terasa diremas dengan sangat menyakitkan. Aturan sistem tiba-tiba berkelebat di kepalaku. Pertunangan kami batal secara teknis, artinya hukuman mati yang mengerikan itu resmi dimulai. Hukuman sistem langsung aktif. Aku memegangi dadaku saat rasa sakit luar biasa menyiksa seluruh tubuhku. Sadai, kalau aku tidak boleh mundur sekarang, aku memutuskan untuk main licik. Aku menatap tajam ke arah Askin dan menyetujui pembatalan itu. Tapi dengan satu syarat mutlak. Dia harus mengembalikan setiap sen uang yang dipinjam dari keluargaku. Askin setuju mengembalikannya dalam waktu dekat dan dengan dingin menyuruhku pergi. Tapi aku menolak bergeser 1 senti pun sebelum memegang uang tunai itu. Tiba-tiba seorang pelayan menyela ketegangan kami sambil berteriak kalau Nona Arya akhirnya sudah sadar. Seketika Askin langsung membalikkan badannya membelakangiku. Dia memerintahkanku untuk segera pergi tanpa membuat keributan lagi. Aku berteriak memanggil namanya sekuat tenaga demi menghentikannya. Tapi sialnya kakiku malah tersandung batu kerikil dan aku benar-benar langsung kehilangan keseimbangan tubuh. Sebelum aku sempat tersungkur, Askin dengan sigap menangkap pinggangku dan buru-buru memeriksa. Apakah pergelangan kakiku terkilir? Dengan canggung aku mengaku baik-baik saja. Aku benar-benar heran dia tidak membiarkanku jatuh terpuruk seperti sekarung kentang. Saat dia bertanya kenapa aku mencoba menahannya, aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Membuang topeng antagonis beracun ini. Aku menatap matanya dan berkata tulus kalau aku hanya ingin kami akur. Ekspresi tulus di wajahku membuatnya terpaku, tapi dia langsung memasang sikap waspada lagi. Dia berbalik ke arah asistennya, dan lalu memerintahkannya untuk mengantarku keluar. Laki-laki itu pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Meninggalkanku sendirian dalam kekalahan yang memalukan. Saat dia melangkah masuk, Askin bertekad untuk segera melunasi utang besarnya pada keluargaku. Dia teringat sosok misterius berkerudung gelap yang baru-baru ini menawarkannya sebuah kesepakatan. Askin bergegas masuk ke kamar Arya. Mendapati adiknya sudah duduk dengan aman didampingi sang dokter. Dia langsung bersikap protektif layaknya seorang kakak. Dengan panik bertanya hal kejam apa yang kulakukan padanya kali ini. Tapi Arya hanya tersenyum lalu menggenggam lembut tangannya agar dia bisa lebih tenang. Dia sepenuhnya membersihkan nama baikku. Menjelaskan bahwa dia hanya terkejut melihatku lalu pingsan karena syok biasa. Askin membeku. Pikirannya kacau begitu menyadari bahwa ucapan yang kukatakan tadi adalah kebenaran mutlak. Askin teringat permintaanku untuk bertanya langsung ke Arya, namun paranoianya masih terlalu kuat. Dia cuma bergumam sendiri kalau aku mungkin belum menunjukkan taring asliku. Menepis semua keraguan di kepalanya, dia berkata sangat lega melihat adiknya aman. Dia berjanji pada adik kesayangannya kalau dia tidak akan pernah membiarkan perempuan jahat sepertiku berpapasan dengannya lagi. Keesokan paginya Ben mengetuk pintu kamar Askin dengan gugup, melaporkan ada sesuatu yang wajib dia lihat. Askin yang telanjang dada bertanya, ada masalah apa? Tapi Ben hanya menunjuk ke arah jendela. Langkah kakinya membawanya mendekat untuk memandang ke arah halaman luar. Matanya langsung terbelalak tidak percaya. Ada aku di sana, duduk santai di halaman, sambil menyeruput teh hangat di meja luar ruangan. Askin memijat pelipisnya sambil bingung memikirkan aksi aneh macan, apalagi ini. Ben menghela napas, memberitahu kalau aku resmi mengumumkan akan menetap di sini. Membuatnya teringat ancamanku. Aku tidak akan pergi sampai mendapatkan uangku. Dia sadar aku benar-benar serius dan siap menguji kesabarannya. Saking stresnya, dia langsung menerobos melewati Ben tanpa sepatah kata pun. Dia berteriak menyuruh seluruh pelayannya bekerja segera.
Sambil mendobrak masuk ruang kerja, dia mengejutkan pelayan setengah mata lalu menuntut semua dokumennya. Sambil mengambil pena, dia buru-buru menulis draft surat tagihan pembayaran. Isinya rincian utang, denda pembatalan pertunangan, dan juga bunganya. Dia teringat kembali pertemuan rahasianya dengan sekutu misterius itu. Tahu betul cara mendapatkan semua dana tersebut. Surat itu diserahkan kepada Ben dengan perintah agar segera dikirimkan detik itu juga. Rumor gila segera menyebar di santero ibu kota. Katanya, aku si antagonis gila ini sedang menggelandang di depan kediaman keluarga Remata. Pelayan-pelayanku menangis menahan malu, memohon agar aku peduli pada gosip murahan itu. Tapi aku cuma tersenyum sangat puas. Aku sudah berkemah di sini selama 3 hari penuh, dan ini sama sekali tidak menyiksa. Ini sih namanya glamping mewah lengkap dengan kereta kencana, pelayan pribadi, dan penghangat sihir. Tapi ada satu kekurangan besar. Askin selalu memberiku tatapan membunuh setiap kali dia berjalan melewati taman. Aku sangat ingin menawarkan kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan untuk berdamai. Tapi kepercayaannya padaku sudah hancur lebur di titik terendah. Tiba-tiba, seorang pelayan membuyarkan lamunanku. Dia menunjuk ke langit sambil memperingatkanku bahwa sepertinya hujan lebat akan segera turun. Pelayan lainnya dengan percaya diri langsung menyanggah. Bersumpah demi nyawa neneknya bahwa cuaca seperti ini tidak akan pernah membawa hujan. Tapi sedetik kemudian, sambaran petir raksasa langsung menghancurkan seluruh harga dirinya seketika. Seketika basah kuyup akibat hujan deras mendadak. Aku dengan tenang mengajak mereka masuk ke dalam. Sementara para pelayanku panik setengah mati melihat gaunku rusak. Di luar kediaman, hujan turun sangat deras. Di dalam tenda darurat kami, pelayanku terus menangis sesenggukan. Berulang kali meminta maaf atas ramalan cuaca neneknya yang sangat meleset. Dia merasa sangat bersalah, karena kami harus terjebak menunggu penyihir di tengah hujan dingin ini. Namun aku hanya tersenyum lembut dan bertanya, mengapa dia menyalahkan dirinya sendiri. Sambil sesenggukan, dia menunjuk ke arahku yang sudah benar-benar basah kuyup. Hal ini memicu kilas balik tentang masa laluku. Kehidupan sebagai budak korporat, saat aku selalu dijadikan kambing hitam atas kesalahan bosku. Dengan tegas kukatakan padanya untuk berhenti meminta maaf atas hal-hal di luar kendalinya. Dunia ini penuh dengan orang yang suka menyalahkan. Jadi jangan pernah membiasakan diri menyalahkan diri sendiri. Pelayanku tampak sangat terharu mendengarnya, namun dia tetap khawatir melihatku menggigil. Walau aku meyakinkan bahwa sihir penghangat akan segera bekerja. Tiba-tiba, seseorang mendekati kereta kami dengan membawa payung. Aku langsung terperangah. Ternyata ada area berdiri di sana, di bawah hujan dingin, membuatku panik setengah mati. Aku tahu kalau gadis lemah ini pingsan di luar, Askin pasti akan membunuhku tanpa ampun. Aku langsung menarik area masuk ke dalam kereta. Berdesakan bertiga untuk menghindari badai dingin di luar. Area dengan gugup bertanya, mengapa aku berkemah di sini. Aku mencoba bersikap santai, kembali memasang topeng antagonis yang tidak tahu malu. Berdalih bahwa aku hanya ingin melihat keadaan adik perempuan tunanganku saja. Area dengan malu-malu mengaku merasa bersalah, mengira dialah penyebab semua kekacauan ini. Dia mengira insiden pingsannya kemarin membuatku diusir dari kediaman mereka. Area memegang dadanya, mengakui dia memang terkejut kemarin. Tapi tahu aku sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menyimak diam-diam. Area menambahkan dengan lembut bahwa, terlepas dari masa lalu, aku tidak tampak seperti orang jahat lagi. Kepolosan murni gadis ini benar-benar menusuk langsung ke relung hatiku. Aku terpaksa mengakui sifat buruk lamaku, menerima kesalahan yang dilakukan si antagonis asli. Aku mencoba mencairkan suasana. Bercanda kalau aku bakal kena masalah besar jika Area sampai masuk angin. Tapi melihat bajunya yang basah kuyup, aku sadar dia benar-benar kedinginan. Tanpa ragu, aku langsung mengambil selimut, lalu membungkus tubuh kecilnya yang menggigil. Dengan lembut aku mulai mengeringkan rambut Area, merawatnya dengan sangat hati-hati. Tapi tiba-tiba saja, Askin mendobrak masuk sambil berteriak histeris memanggil adiknya. Melihat tanganku menyentuh rambut Area, dia langsung berpikiran buruk dan menuduhku menjambak kulit kepala adiknya. Dia langsung merebut Area dengan kasar dan menyuruhku menjauh darinya. Area langsung berusaha keras meluruskan kesalahpahaman konyol ini. Dan aku juga berusaha membela diri dari tuduhan gilanya.
Tapi Askin tidak mau mendengar, membuatku merasa benar-benar mati rasa akibat ketidakadilan ini. Aku menghela napas, bingung kenapa rencana bertahan hidupku malah hancur lebur begini. Tiba-tiba, ada bos besar lain muncul. Itu kakekku, Duke Albert, dan dia kelihatan sangat murka sekarang. Dia langsung memaki Askin, mempertanyakan kenapa tunangan miskin berani memperlakukan cucunya seperti ini. Kakek berteriak bahwa Askin membiarkanku begitu saja berguling-guling di tanah. Askin balas menatap tajam, dengan dingin mengingatkan kakek tentang surat pembatalan tunangan. Kakek langsung meneriakinya bocah kurang ajar, menantangnya untuk melunasi utang raksasa mereka, lengkap dengan semua bunga dan dendanya. Lalu kakek menjatuhkan ancaman yang luar biasa. Dia menegaskan, jika Askin tidak mampu bayar, kami akan memaksa pernikahan dan mencaplok seluruh keluarga Rembut. Sadar situasi ini bisa memicu perang besar, aku harus cepat bertindak. Aku meminta kakek untuk tenang dan mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Kakek langsung melunak, bertanya apa bajingan itu menyakitiku, tapi kujelaskan ini cuma salah paham. Aku menegaskan langsung bahwa aku sama sekali tidak berniat membatalkan pertunanganku dengannya. Kakek menghela napas panjang, menyebutku kekanak-kanakan, namun akhirnya dia mau mengalah. Dia menyuruh Askin segera membawa area masuk dari guyuran hujan deras ini. Sebelum Askin sempat berbalik pergi, aku menyodorkan payung yang kupegang. Aku memberikannya, menyuruhnya memayungi area, agar kondisi adiknya tidak semakin memburuk. Saat dia pergi, aku berdoa taktik darurat ini cukup untuk menyelamatkan pertunanganku dan nyawaku. Sementara itu, Askin menatap payung itu dengan shock, bingung melihat kebaikan mendadak dari diriku. Dan sudah bisa diduga, akibat aksi nekat kemarin, aku langsung kena flu berat. Aku bersimpelan, bersyukur sihir penyembuhan dari pendeta membuat keadaanku tidak menjadi lebih parah. Namun meski gejalaku ringan, aku tetap khawatir bagaimana keadaan si kecil area yang lemah itu. Tiba-tiba ketukan keras di pintu membuyarkan semua lamunanku. Aku dipanggil ke ruangan kakek, di mana dia menyambutku dengan tatapan penuh arti. Sambil melipat tangan di dada, aku bertanya kenapa dia memanggilku. Dia langsung mengungkit kejadian di taman kemarin, ingin membahas apa yang sebenarnya terjadi. Kakek bertanya, mengapa aku menjambak rambut area hari itu. Aku langsung mandi keringat dingin, panik menjelaskan kalau aku cuma merapikannya. Tapi reputasi buruk pemilik tubuh ini terus menghantuiku. Kakek malah menyeringai konyol, mengira aku sedang menyiksa gadis malang itu seperti biasa. Lalu dia melontarkan kalimat gila yang di luar nalar, menyebut area sekadar mainan dan berjanji membelikanku yang baru jika mainan itu rusak. Dia malah memujiku, benar-benar salah paham total dengan tindakanku tadi. Kakek pikir aku cuma pura-pura jadi keset waktu hujan demi memeras bunga utang dari Askin. Dia sangat yakin aku cuma bermain trik licik demi mendapatkan pria itu. Aku langsung merinding pas sadar kalau keluargaku ternyata jauh lebih gila dari bayanganku. Mereka menganggap manusia cuma sebagai barang dagangan penghasil cuan. Aku sadar kalau sampai aku berpihak pada si kakek tua ini, itu sama saja dengan tiket ekspres sekali jalan menuju pembatalan nikah dan kematian tragisku. Terpaksa aku tertawa tanggung dan berpura-pura mengikuti alur gilanya dulu. Tapi dalam hati aku menjerit tidak mungkin aku memakai keluarga sesat ini demi memikat Askin. Berpura-pura mendadak sakit, aku buru-buru pamit demi kabur dari kakek tua super sinting itu. Tanpa buang waktu, aku langsung menyuruh para pelayan untuk segera menyiapkan kereta kudaku. Meski rasanya seperti nekat bunuh diri, aku tetap meluncur kembali ke wilayah kekuasaan Askin. Aku tahu dia sangat membenciku, tapi berdiam diri tanpa melakukan apapun juga bukan pilihan. Di tengah perjalanan kami, tiba-tiba seorang ksatria mengetuk pintu kereta dan dengan sopan memintaku turun sebentar. Dia meminta maaf karena jalan di depan benar-benar tertutup akibat hujan badai yang sangat deras. Aku langsung cemberut kesal sekali, karena rencanaku menemui tunanganku jadi berantakan begini. Namun tiba-tiba ksatria itu berlutut tepat di hadapanku dengan sangat rendah hati. Aku melotot tidak percaya saat dia menawarkan punggungnya sendiri untuk kujadikan pijakan kaki. Menunjuk jalanan berlumpur, dia bersikeras kalau gaun mahalku tidak boleh kotor sama sekali. Dia bersikap seolah menjadikan manusia sebagai keset injakan adalah hal paling wajar di dunia ini. Aku menatap figuran tanpa nama ini dengan kebingungan besar. Apa Charles yang asli memang hobi menginjak-injak orang lain seperti ini setiap harinya?
Jijik dengan ide gila itu, aku langsung menolak. Sambil melirik ke arah hutan, aku tahu kesalahpahaman besar dengan Askin ini harus segera dibereskan. Tapi melihat jalanan yang hancur total, aku harus mengaku kalah mustahil lewat dengan jalan kaki. Bukannya putar balik, aku malah menyuruh ksatria itu memanggil pekerja untuk segera memperbaiki jalan ini. Sambil menunggu, aku sadar perbaikan jalan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Mendadak aku melihat buah anak kecil menggemaskan bersembunyi di kereta dekat kami sambil berbisik betapa cantiknya diriku. Aku menoleh ke arah ksatria itu, lalu menanyakan namanya. Dia memperkenalkan diri sebagai Z. Lalu kutanya apa seluruh wilayah ini memang sekacau ini kondisinya. Z dengan sedih membenarkan kalau dampak banjir sangat parah, dan karena mereka bokek, pemulihannya berjalan lambat. Aku melirik anak-anak itu, lalu bertanya ada apa dengan mereka. Z menjelaskan kalau mereka cuma menyelinap ke kereta pekerja untuk menonton proses perbaikan jalan. Tatapanku langsung melembut saat aku mulai memahami situasinya. Askin ternyata tidak mengabaikan rakyatnya. Situasinya saja yang sudah jauh di luar kendali dirinya. Melihat tragedi menyedihkan begini membuatku merasa sangat tidak nyaman dan risih. Tapi aku tidak boleh mendadak beramal. Bisa-bisa sistem langsung menghukumku mati karena bertindak di luar karakter antagonis. Demi mempertahankan topeng antagonis kejamku, aku menunjuk Z dengan angkuh dan menuntut agar mereka segera membersihkan wilayah kumuh ini. Aku memakai alasan palsu bahwa aku tidak mau tertular penyakit rakyat jelata saat berkunjung nanti. Detik itu juga, aku langsung mengambil alih komando. Aku memerintahkan pasukanku memperbaiki kerusakan banjir dan membagikan persediaan makanan ke wilayah Askin. Sambil pamer kekayaan, ku bilang jangan cemaskan biaya, karena aku adalah Charles yang luar biasa kaya raya. Sesampainya kembali di rumahku, aku menyesap teh di rumah kacaku. Bertanya-tanya, apakah situasi di Kadipaten Remon benar-benar seputus asa itu. Tiba-tiba aku teringat Askin yang dengan sangat percaya diri berjanji akan segera melunasi utang besarnya. Karena tahu dia tidak punya uang, aku menduga ada faksi kaya rahasia yang menyokongnya di belakang. Tapi aku juga tahu penyokong misterius itu pasti membutuhkan sesuatu, kekuatan yang cukup besar untuk menahan amarah mengerikan dari keluarga Elsbeth. Setelah memeriksa ingatanku sejenak, aku sadar tidak ada satupun orang di kekaisaran ini yang memenuhi kriteria gila itu. Tiba-tiba kakekku datang menghampiri, karena rupanya dia sudah mendengar berita tentang upaya bantuan kemanusiaan yang kulakukan. Dia menyeringai sambil memujiku karena memanfaatkan kerusakan akibat banjir untuk mengambil tindakan. Dia merinci semua pekerja, bahan bangunan, dan makanan yang sudah kukirimkan ke sana. Lalu dengan santai dia bertanya apa imbalan yang kuperas dari mereka. Seperti sertifikat tanah misalnya, atau bahkan kontrak budak. Aku langsung bergidik ngeri mendengar kata budak. Benar-benar buak dengan pola pikir sesat si tua bangka ini. Saat aku terbata-bata menjawab bahwa itu hanya sumbangan bantuan gratis, wajah kakekku seketika langsung menggelap. Dia mengamuk sejadi-jadinya dan memarahiku karena membuang uang demi amal tidak berguna seperti orang bodoh. Dengan murka dia berteriak bahwa Askin benar dan kami sebaiknya membatalkan pertunangan ini. Sekarang juga, dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar, mengancam akan mengusirku agar aku belajar menghargai nilai uang. Dia bahkan berjanji akan menikahkanku dengan keluarga lain yang jauh lebih cerdas. Karena merasa sangat terpojok, aku akhirnya meledak dan menuntutnya untuk mendengarkanku dulu. Kakek terdiam sejenak, bertanya-tanya alasan bodoh, apalagi yang ingin kusampaikan padanya. Berpikir cepat, aku langsung melontarkan kebohongan besar. Aku mengaku tidak memberikan apapun secara gratis, melainkan meminjamkannya dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan lancar aku berargumen bahwa keluarga Remut masih memiliki nilai yang sangat bisa dieksploitasi. Kakekku menyipitkan matanya, tertarik dengan perubahan nada bicaraku yang sangat mendadak ini. Aku tetap bersikap tenang, lalu bertanya apa untungnya aku berbohong padanya sekarang. Si tua bangka itu benar-benar termakan kebohonganku. Dia langsung tertawa dengan sangat bangga. Dia memuji kelicikanku yang kejam, menyatakan bahwa darah Klandarkal memang benar-benar mengalir di nadiku. Dengan puas dia berbalik pergi, memintaku membawa semua uang itu begitu berhasil dikumpulkan nanti.
Pintu berat itu akhirnya tertutup rapat. Benar-benar kelelahan setelah melakukan senam otak barusan. Aku menyuruh semua pelayan untuk segera pergi. Begitu sendirian, pertahananku langsung runtuh dan aku menjambak rambutku sendiri dalam kepanikan yang luar biasa. Aku merengek sedih, padahal aku hanya ingin membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Tapi sekarang aku malah terperosok ke dalam masalah yang jauh lebih mengerikan. Aku benci sekali terjebak di dalam tubuh penjahat ini. Aku langsung menghempaskan tubuhku ke tempat tidur. Bersumpah, tidak sudi hidup menderita seperti Charles yang asli. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku memaksa diriku tenang demi mencari jalan keluar terbaik. Masalahnya Dul, pusing banget. Dari mana aku bisa mendapatkan semua uang bunga fiktif itu untuk ditunjukkan pada si tua bangka? Aku penasaran, apakah Charles asli punya tabungan darurat rahasia? Tiba-tiba saja, sebuah lingkaran sihir menyala terang tepat di atas karpet kamarku. Noah, sang ajudan kaisar, melangkah keluar dengan santai dari portal spasial tersebut. Aku melotot kaget saat dia buru-buru meminta maaf karena lancang masuk. Dia berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Memohon agar aku segera ikut dengannya sekarang juga. Kami langsung berpindah ke istana kekaisaran. Tampak Noah memperingatiku bahwa Yang Mulia sedang mengamuk lagi. Istana benar-benar kacau balau. Dengan para ksatria yang berteriak dan kaca berhamburan pecah di mana-mana. Roxidian telah mengamuk sepenuhnya. Berlumuran darah sambil menunjukkan senyum mengerikan yang sangat tidak waras. Dia beneran menempelkan pedang raksasanya tepat di leher pelayan yang ketakutan. Tapi begitu aku melangkah melewati pintu gerbang besar itu, si psikopat tiran itu langsung mematung di tempat. Dia menjatuhkan senjatanya, lalu melemparkan senyum hangat dan polos padaku, adik kecilnya. Dia menggenggam tanganku dengan penuh kasih sayang, tapi sumpah, aku merinding disko, karena jijik banget. Dengan manjanya dia pura-pura sedih melihatku begitu muak dengannya. Lalu dia berterima kasih dengan serius, karena aku rela datang jauh-jauh demi menenangkannya. Mengabaikan aktingnya, aku buru-buru memeriksa pelayan yang pingsan itu dengan panik. Roxidian dengan santainya menawarkan diri untuk menghabisi orang itu. Tapi aku langsung teriak jangan. Roxidian kembali mendekat, memanggilku manisku dengan suara super lembut. Tapi tiba-tiba dia langsung mual karena jijik. Mengaku lebih baik mati daripada harus berakting cering begini. Roxidian langsung menghentikan sandiwara konyolnya. Menyuruhku menjaga nada bicaraku dengan wajah datar. Aku mengerjapkan mata kebingungan, lalu bertanya apa dia sekarang beneran sudah baikan. Roxidian langsung melotot ke arah Noah. Memarahinya karena membawaku ke tempat berbahaya seperti ini. Noah langsung membela diri, bersikeras kalau dia beneran tidak punya pilihan lain. Dia mengaku ada seseorang yang berlari panik kepadanya, sangat ingin menolong sang tiran itu. Roxidian menatapnya dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Tapi aku malah tersenyum, berpikir kakakku ini beruntung sekali punya bawahan seloyal itu. Roxidian bergumam pelan. Dia mengeluh kalau dirinya sama sekali tidak punya keberuntungan dalam urusan keluarga. Aku agak tersinggung mendengarnya, curiga kalau dia ini sebenarnya lagi menyindirku. Tapi ya sudahlah, biar bagaimanapun, si psikopat ini adalah kaisar dari seluruh negeri ini. Tiba-tiba jiwa oportunisku bergetar saat tersadar dia pasti punya gunungan emas melimpah. Sambil tersenyum lebar penuh keserakahan. Aku memanggilnya kakak dengan manis dan langsung menuntut uang. Noah malah kagum dengan logika berpikirku yang tanpa celah ini. Dia setuju aku berhak dapat uang ganti rugi bahaya. Tapi Roxidian menolak mentah-mentah, bertanya untuk apa dia harus membayarku. Dia menyuruhku mengemis saja pada kakek kaya kami dari pihak ibu. Roxidian benar-benar mencoret si tua bangka itu, menegaskan tidak butuh kakek yang bakal menusuknya dari belakang. Aku langsung berkeringat dingin, menyadari dinamika keluarga kami jauh lebih beracun dari bayanganku. Roxidian menduga aku butuh uang tunai itu untuk memanjakan pacar rahasia. Membuatku luar biasa stres karena kebohongan yang kubuat akhirnya mulai memakan korban. Karena panik, aku melepas kalung sihirku dan menawarkannya sebagai jaminan utang. Aku meyakinkannya kalau dia pasti bakal butuh kekuatan penekan kalung ini nanti. Roxidian menyeringai licik, lalu menyuruh Noah untuk segera mengujinya. Noah langsung panik setengah mati. Takut kalau memakainya bakal membuat sang kaisar bertingkah manja padanya juga. Mengabaikan kepanikan ajudannya,
Roxidian langsung menguji artefak itu, dan seketika berubah manja seperti bayi lagi. Tapi dia cepat sadar, dan menyadari kalau kalung itu hanya mempan padanya saja. Otomatis barang ini tidak berharga sebagai jaminan. Aku merutuki diriku sendiri, karena salah mengambil langkah sefatal ini. Tapi, karena tahu tidak bisa mundur lagi, aku buang saja gengsi jauh-jauh. Aku menatap matanya dalam-dalam, dan memohon uang itu dengan tulus. Mengaku belum pernah meminta bantuan seperti ini sebelumnya. Melihatku yang beneran putus asa, Roxidian akhirnya setuju untuk mempertimbangkannya, tapi dengan satu syarat besar. Dia memintaku membuang nama Elsbeth dan resmi menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Penjelasan singkatnya begini, berhubung ada sumpah di masa lalu, aku terpaksa harus mewarisi gelar duke kecuali kalau aku resign secara hukum. Jadi putri sih lumayan, tapi kalau statusku berubah, rencana pertunanganku dengan Askin bakal berantakan. Roxidian menyuruhku mencampakkan saja tunangan tidak berguna itu. Tapi tentu saja aku menolak mentah-mentah. Kami pun langsung adu mulut dengan sangat sengit, hanya gara-gara urusan asmaraku. Akhirnya Roxidian menghela napas pasrah, lalu memberiku satu opsi darurat terakhir. Dia bilang, kepulanganku ke ibu kota berarti aku bakal segera kebanjiran tumpukan undangan pesta kelas atas. Dia menyuruhku menunggu momen paling pas untuk membuat kekacauan besar yang mengguncang seluruh kekaisaran. Aku hanya bisa menatap senyum mencurigakannya, sambil menerka-nerka rencana gila, apalagi yang dia siapkan. Katanya, reputasiku kan memang sudah hancur lebur, jadi aku adalah tameng paling pas. Intinya, dia ingin aku bertingkah jadi pembuat onar demi mengalihkan gosip agar rumor amukan. Kasarnya hari ini terkubur sepenuhnya. Aku agak bimbang, padahal kan sebenarnya aku ingin memperbaiki citra burukku. Tapi karena nama baikku di publik memang sudah di dasar jurang, aku rasa proyek gila ini layak kuambil risikonya. Aku pun menerima tawaran itu dengan gembira, membuat Roxidian memuji jiwa liciku. Tapi tunggu dulu. Aku langsung menarik kerahnya untuk mengingatkan siapa sebenarnya pawang kewarasannya. Aku memperingatkannya dengan tegas kalau rencana ini gagal. Aku tidak ragu memutus kontrak dengannya. Saat aku bersiap pulang nanti, Noah membungkuk meminta maaf dengan tulus atas ketidaksopanannya tadi. Aku mengibaskannya santai, memujinya karena telah menjadi asisten yang sangat setia kepada saudaraku. Sambil memberikan senyuman manis, aku bilang dia bisa membayar kebaikan ini dengan membantuku nanti. Noah langsung terpikat oleh pesonaku, dan dengan senang hati berjanji membantuku kapanpun dibutuhkan. Tidak lama kemudian, Noah menemui Roxidian di ruang kerjanya yang remang-remang. Roxidian menyambutnya dengan hangat, siap untuk menyusun agenda politik mereka berikutnya. Noah heran dan bertanya kenapa Roxidian menawarkan kesepakatan segila itu kepadaku. Roxidian langsung melotot tajam. Dia memperingatkan Noah, kalau sampai berani naksir adiknya, nyawanya bakal melayang saat itu juga. Dengan gugup Noah membantah, meski sempat-sempatnya berbisik, kalau aku ini memang cantik. Roxidian tersenyum bangga, ya jelaslah, aku kan memang adik kesayangannya. Dia menambahkan, membawaku ke keluarga kekaisaran berarti dia bisa mencarikanku calon suami yang jauh lebih bermutu. Sambil menggebrak meja, dia bersumpah tidak akan membiarkanku jatuh ke tangan keluarga Elsbeth yang licik selamanya. Noah ragu-ragu lalu mengingatkan kalau Duke Elsbeth secara teknis juga keluargaku. Jadi, tindakan ini rasanya seperti sebuah pemisahan paksa. Roxidian langsung meledak, berteriak kalau Pak Tua Bangka itu langsung membuangku begitu aku diasingkan. Benar-benar memperlakukanku seperti barang dagangan saja. Dia berencana menjemputku secara resmi dan menjadikanku putri begitu aku selesai membuat kekacauan besar nanti. Sekalian saja dia juga berniat untuk mendepak Askin dari daftarku. Dia murka karena Duke bangkrut itu berani-beraninya mengabaikan adik perempuan kesayangannya ini. Dia terus mengomel kalau kekaisaran punya banyak stok pria lain yang jauh lebih layak untukku. Sementara itu, di kediaman Ramade, Askin sedang sibuk kerja lembur saat Ben kembali. Ben langsung membawa kabar mengejutkan, katanya, aku sudah melunasi semua biaya perbaikan pasca banjir. Askin langsung berhenti menulis, merasa tidak percaya dengan pendengarannya. Ben mengangguk mantap, sangat memaklumi keterkejutan atasannya. Askin langsung bertanya, apa syarat dariku? Menduga aku akan mengajukan tuntutan yang aneh-aneh.
Namun Ben menjelaskan, kalau aku menegaskan tidak meminta timbal balik apapun. Askin cuma bisa bengong. Kayaknya dia syok banget gara-gara aku sama sekali gak minta ganti rugi. Pas sore, si Ben mulai cemas dan yakin banget kalau aku bakal nekat datang lagi ke kediaman mereka. Para penjaga berbisik. Mereka setuju gak sopan kalau langsung mengusirku setelah menerima uang dariku. Jadi mereka cemas menunggu perintah. Soalnya sang adipate belum kasih izin buat aku bertamu. Besoknya, aku benar-benar langsung datang ke sana. Bukannya bikin keributan, aku malah santai duduk di taman sambil menikmati teh kasihan kesukaanku. Tapi jujur ya, diusir di depan gerbang utama itu, lumayan bikin harga diriku agak terluka. Aku sih gak minta karpet merah. Tapi kupikir setelah membantu melunasi krisis keuangan mereka, perlakuan mereka bakal sedikit lebih baik. Tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek, dan pas menoleh aku melihat Arya sedang berjalan ke arahku. Wajahku langsung ceria, aku menyuruhnya duduk bersamaku. Dengan gugup Arya minta maaf soal pertemuan terakhir kami, yang jelas-jelas membuatku sangat kaget. Dia merasa bersalah, karena gagal menghentikan kesalahpahaman konyol dari kakak laki-lakinya itu. Dia buru-buru menjelaskan kalau para ksatria menahanku di depan gerbang. Soalnya hari ini, Askin kedatangan tamu penting. Aku paham, lalu kupuji saja bunga-bunga cantik di tamannya. Arya langsung tersenyum bangga, lalu mulai mengoceh girang karena dia sendiri yang menanamnya. Dia bercerita heboh soal persilangan spesies baru dengan wajah sangat gembira. Aku tersenyum tipis. Di novel aslinya dia cuma korban tragis, tapi sekarang dia cuma anak kecil yang aktif dan ceria. Pujian tulusku ini langsung sukses membuat pipinya merona merah padam. Tapi tiba-tiba saja, Arya langsung terbatuk-batuk dengan sangat keras. Tanpa pikir panjang aku langsung menyodorkan sapu tangan dan menepuk punggungnya perlahan. Dia menatapku kagum, lalu bertanya dengan malu-malu, apakah ini artinya kami berteman? Hatiku meleleh melihat kimutannya. Sampai lupa kalau aku ini sedang berada di dalam novel penuh drama antagonis. Sambil berdeham salah tingkah, kusuruh dia memanggilku dengan nama Charles saja mulai sekarang. Dia mengangguk gembira, membuat kami berdua seketika kelihatan seperti sahabat karib. Pas aku berniat mengantarnya ke pintu, mendadak ada kerumunan besar berkumpul di depan gerbang. Kudengar keributan itu dan menoleh untuk tahu ada kejadian apa. Ternyata sekelompok besar penduduk remote sedang berkumpul di depan gerbang utama. Mereka menerobos penjaga, memohon-mohon dengan putus asa agar bisa bertemu Lady Elsbeth. Begitu aku melangkah mendekat, orang-orang itu langsung kompak berlutut di tanah. Seorang anak kecil menunjukku sambil berteriak gembira kepada ibunya, kalau akulah penyelamat mereka. Seluruh warga langsung bersorak riuh, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga mereka. Mereka menyodorkan keranjang berisi buah segar, memohon agar aku mau menerima hadiah kecil itu. Tiba-tiba saja, Askin muncul membelah kerumunan. Dia menyuruh para ksatria mengamankan hadiahnya dan membubarkan orang-orang tersebut. Dengan tegas, dia menyuruh Arya kembali ke kamar, karena adiknya itu kelihatan sedang tidak sehat. Pandangannya langsung tertuju ke arahku. Dia meminta maaf atas sikap warganya dan mengajakku masuk ke ruang kerjanya untuk bicara. Sambil melangkah mendekat, dia menyuruhku untuk segera ikut dengannya. Kami berjalan pergi meninggalkan kerumunan, membawa keheningan tegang yang sangat kaku. Aku berkeringat dingin, bingung kenapa dia tidak marah-marah kepadaku seperti biasanya. Di dalam ruang kerjanya, aku senang dia akhirnya melunak. Tapi merasa agak menyedihkan karena bersyukur atas kebaikan standar seperti ini. Aku tahu kalau Askin sebenarnya adalah korban dari Charles yang asli. Tapi karena jiwaku yang terjebak di tubuh ini, rasanya tidak adil sekali. Askin memecah keheningan dengan dingin bilang dia akan mencicil utang pokoknya tepat waktu. Dia bahkan heran kenapa aku terus mendesak membatalkan pertunangan ini. Padahal jika kami bersama dia tidak perlu membayar sepeser pun. Sebelum sempat kujawab, dia mendadak berterima kasih karena aku sudah membantu memulihkan wilayahnya dari banjir. Dia juga mengaku Arya sudah meluruskan insiden salah paham waktu itu. Tapi baginya, masa lalu kejam itu tetap tidak akan bisa dilupakan begitu saja olehnya maupun adiknya. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Paham betul kenapa dia bisa swaspada itu. Saatnya meluncurkan taktik negosiasi, menawarkan kebebasan mutlak jika dia mau bekerja sama. Sambil mengangkat satu jari,
Aku menyodorkan proposal bisnis terakhirku. Cukup bertahan sebagai tunanganku selama tepat 1 tahun. Dan jika setelah itu, dia masih membenciku, dia bebas pergi kemanapun dia mau. Askin menyipitkan mata dan mengingatkan bahwa meskipun kami putus nanti, utang raksasa yang belum lunas itu akan langsung dialihkan kepadaku. Aku langsung meringis nyeri, sadar betapa parahnya trauma yang ditinggalkan oleh penjahat asli di tubuh ini. Jelas ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan drama transmigrasi jiwaku. Jadi, aku langsung menantangnya untuk membuat kontrak sihir yang mengikat. Aku berjanji akan langsung menandatanganinya tanpa protes demi menjamin keamanannya secara hukum. Askin teringat betapa egoisnya Charles yang dulu saat memaksakan hadiah mewah. Sama sekali tidak peduli pada penolakannya. Jika dia menolak, wanita itu akan menyiksa orang-orang di sekitarnya sampai dia mau menerima. Karena sejarah kelam itu, tawaranku yang sangat rasional ini terasa sangat asing baginya. Aku menyadari keraguannya dan memintanya untuk memikirkan tawaran ini pelan-pelan tanpa perlu terburu-buru. Tiba-tiba aku melemparkan kantong berat ke meja, lalu berbalik pergi, membuatnya terkejut. Aku mengaku sengaja berkemah berhari-hari hanya karena sangat ingin menyampaikan proposal ini secara langsung. Bukan karena aku ingin menagih sisa utangnya. Aku juga tahu bertunangan denganku rasanya pasti seperti terus memelihara pelaku kejahatan di sisinya sendiri. Dan jika dia sanggup bertahan, adiknya yang kecil pasti tidak akan kuat. Makanya aku berjanji, jika dia mau menyetujui kontrak 1 tahun ini, aku tidak akan pernah mengunculkan batang hidungku lagi. Setelah aku pergi dengan dramatis, Askin akhirnya membuka kantong yang kutinggalkan tadi. Dia langsung melongo melihat kantong itu penuh sesak dengan kepingan koin emas murni. Di luar, aku malah sibuk mengeluh betapa beratnya mata uang fantasi ini. Sampai harus mengukur jumlah kekayaanku berdasarkan berat timbangannya sekarang. Sementara di dalam ruangan, Askin masih berusaha mencerna pertemuan gila barusan. Ingatan saat aku memanggilnya cowok cantik tiba-tiba terlintas di kepalanya, membuat mukanya langsung memerah padam. Dia berdiri mematung dengan panik, bingung apa yang terjadi pada tunangan gilanya ini. Di luar, saat aku berjalan ke arah kereta, para penjaga mendadak menghentikanku. Ternyata ada 2 anak kecil dari kerumunan tadi yang berlari menghampiriku. Mereka menyodorkan tangan mereka dengan gugup, menawarkan segenggam beri liar segar yang mereka petik sendiri. Gadis kecil itu tersenyum lebar, dengan bangga bilang dia memetiknya bersama kakaknya. Tanpa ragu, aku langsung memasukkan beri manis itu ke dalam mulut. Pengawal-pengawalku langsung panik ketakutan, mengira buah itu beracun. Tapi aku cuma tersenyum, bilang ini enak banget. Kuambil sekantung koin dari ksatria pribadiku, lalu kuberikan pada anak-anak itu. Sambil memberi wejangan tipis, aku menjelaskan kalau di duniaku tidak ada yang gratis. Jadi anggap saja ini upah kerja keras mereka. Kuelus kepala anak perempuan kecil itu, lalu kusuruh mereka pulang. Anak-anak itu berterima kasih girang lalu langsung kabur. Sementara para pengawalku menatapku seolah aku sudah menjelma jadi orang lain. Saat kami bersiap pulang, tiba-tiba aku melihat sebuah kereta kuda mewah yang asing mendekati gerbang. Aku penasaran apa itu kereta tamu penting yang sempat dibahas sebelumnya. Begitu ku perhatikan lebih dekat, aku sama sekali tidak mengenali lambang keluarganya. Artinya, dia cuma bangsawan kelas bawang atau seseorang yang dulu diabaikan Charles asli. Seorang pria turun dari kereta dan langsung menghampiriku dengan sapaan yang sangat manis. Dia meraih tanganku, lalu mengecupnya dengan lembut. Katanya, sebuah kehormatan besar bisa bertemu wanita tercantik di seluruh kekaisaran. Pipiku langsung memerah, benar-benar syok melihat wajahnya yang kelewat tampan. Setahuku di jagat raya ini, cuma Askin, Roxidion, dan Noah yang paling tampan. Membuat pria misterius ini jadi anomali yang membingungkan. Pria itu dengan luas memperkenalkan dirinya sebagai Ian Child, putra sulung dari keluarga Child. Sapaannya sangat sopan, tapi nama itu langsung memicu ingatan di kepalaku. Aku teringat sesuatu. Kakek pernah menyebut keluarga Child sebagai calon tunangan berikutnya setelah aku mencampakkan Askin. Tiba-tiba aku mengingat rahasia gelap lainnya. Charles yang asli dulu sangat terobsesi, memiliki barang-barang indah dengan cara apapun. Dan itu bukan cuma barang. Banyak pria tampan yang hancur karena obsesi gilanya itu. Mengingat rupa Ian yang luar biasa tampan. Mana mungkin Charles si antagonis asli bakal melewatkan pria semacam dia begitu saja.
Ditambah lagi, sikapnya yang tenang dan santai sangat berbeda dari pria-pria lain, yang biasanya langsung ketakutan, marah, atau menodongkan pedang ke arahku. Keringat dinginku langsung bercucuran, karena aku yakin betul kalau cowok ini pasti pernah jadi korban kebiadaban Charles terdahulu. Sambil mencoba tetap tenang, aku membalas sapaannya demi bisa segera kabur dari situasi canggung ini. Namun, Ian hanya tersenyum misterius sambil membatin bahwa julukan apel beracun sangat cocok untukku. Dia berbalik santai lalu mengajak asistennya untuk segera masuk ke dalam. Sementara itu, Ian menemui Askin di dalam ruang kerjanya. Askin mengaku terkejut karena Ian yang datang menemuinya, bukan ayahnya si Kon. Ian langsung ke intinya, menanyakan apakah Askin sudah memantapkan hati tentang kesepakatan rahasia mereka. Askin memastikan bahwa syarat perjanjian mereka masih tetap sama persis. Keluarga Child akan melunasi seluruh utang menggunung milik Askin atas nama pria itu, sehingga dia hanya perlu mencicil uang pokoknya saja seiring berjalannya waktu. Namun, Askin menyipitkan matanya, mengakui bahwa dia masih punya satu pertanyaan besar. Secara belak-belakan dia menanyakan alasan kenapa keluarga Child sampai mau bersusah payah membantunya seperti ini. Ian tersenyum tenang. Ia berkilah kalau keluarganya hanya menerapkan prinsip mulia bangsawan dengan menggunakan kekayaan mereka demi keadilan. Dia memuji Askin dengan manis, berkata bahwa kekaisaran akan rugi besar jika orang sehebat Askin hancur akibat utang tidak adil. Dia menambahkan bahwa keluarganya sebenarnya berutang budi yang sangat besar pada Askin. Dia menyebutkan soal Jalan Kuning, rute dagang super ramai milik Serikat Merchant, yang ternyata dibangun di atas wilayah gersang yang mematikan. Dan Askin yang baru berusia 20 tahun lah yang secara pribadi menaklukkan semua monster di wilayah itu demi mengamankan jalur perjalanan. Ian mengakui ayahnya hampir sepenuhnya luluh karena pencapaian luar biasa itu. Tapi Askin cuma menatap dingin, sama sekali tidak termakan omongan manis itu. Ian terkekeh, paham kalau dia terus menunggu kepercayaan penuh Askin. Tapi sayangnya waktu mereka sangat terbatas. Askin menunjuk tumpukan dokumen di depannya, menjanjikan jawaban pasti dalam waktu 1 minggu ke depan. Ian membungkuk hormat, menantikan kerjasama yang saling menguntungkan ini. Saat hendak pergi, Ian mendadak berhenti dan mengungkit rumor menarik yang baru dia dengar. Dengan santai dia menyebut tahu kalau Nona Elsbeth turun langsung membantu korban banjir di Roman. Dia menambahkan sempat melihat warga mengumpulkan oleh-oleh khas daerahnya untuk berterima kasih padanya. Dia langsung meminta maaf karena lancang, lalu membungkuk sekali lagi untuk pamit. Berjalan di koridor, Ian tersenyum licik sendirian. Dia sadar Askin kelihatan sangat bingung saat nama Charles dan kebaikannya disebut. Ternyata hubungan sepasang tunangan ini mungkin jauh lebih baik dari dugaan awalnya. Sambil mengelus dagu, dia sangat penasaran bagaimana kelanjutan hubungan tak terduga mereka. Sementara di kediamannya, penjahat kita malah sedang meringkuk mengenaskan di atas kasur. Dia merengek layaknya bayi. Benar-benar kesal setengah mati karena perutnya melilit hanya gara-gara makan buah liar yang belum dicuci. Dia berguling ke sana kemari sambil mengeluh betapa bencinya dia saat jatuh sakit. Pelayannya datang membawa obat sambil membujuknya untuk segera meminumnya. Seorang ksatria berjaga di dekat pintu, meyakinkan kalau dia akan membaik setelah istirahat. Malam harinya, sang pelayan dengan lembut menggoyang-goyangkan tubuhnya agar bangun. Charles perlahan bangkit duduk, merasa agak mendingan lalu bertanya ada masalah apa. Dengan gugup pelayannya melapor kalau para ksatria pengawal baru saja membawa beberapa anak ke kediaman. Charles bingung total, sama sekali tidak paham arah pembicaraan ini. Dia menyuruh para ksatria masuk. 2 ksatria masuk sambil menyeret paksa 2 anak kecil ketakutan yang memberinya buah liar tadi. Dengan bangga mereka melapor telah menangkap bocah-bocah kurang ajar yang berani membuat perutnya sakit, lalu meminta izin untuk segera menghukum mereka. Charles menatap mereka dengan muka cengok. Dia sadar ksatria bodoh ini cuma mau menjadikan anak-anak itu tameng hidup kalau dia mengamuk. Spontan dia menyuruh pelayan membawa anak-anak itu ke ruang tamu untuk diberi manisan, membuat para penjaga melongo. Detik berikutnya dia melototi para ksatria, memancarkan aura kegelapan penjahat kelas kakapnya. Dengan dingin, dia bertanya sejak kapan memberi mereka izin menyeret anak-anak tak berdosa ke rumahnya. Membuat para ksatria itu seketika membeku ketakutan.
Charles menatap tajam ke arah mereka. Akar berduri hitam pekat mendadak muncul di sekelilingnya saat dia bertanya, apakah pertanyaannya sesulit itu? Kesatria itu terbata-bata, mencoba membela diri dengan menyalahkan buah beri liar tadi. Namun Charles langsung membentak, menuntut jawaban, apakah dia pernah memberi perintah langsung untuk itu. Kesatria itu panik, merengek kalau mereka hanya ingin menghiburnya yang sedang marah besar gara-gara sakit perut. Mata Charles menyala merah, murka sambil bertanya dingin, siapa juga yang peduli dengan isi kepala mereka. Dia memang mengakui suasana hatinya sempat buruk tadi. Tapi sekarang dia benar-benar murka, karena bajingan-bajingan ini tega menumbalkan anak kecil demi cari aman. Aku memperingatkan mereka dengan dingin soal konsekuensi fatal kalau berani bertindak sendiri tanpa perintah langsung dariku. Ancaman melapor pada kakekku langsung kulayangkan. Tahu betul beliau bakal sangat senang menghukum mereka. Para ksatria itu langsung memohon ampun. Tanpa sepatah kata lagi, aku menyuruh mereka segera angkat kaki dari hadapanku. Aku menghela napas frustrasi. Padahal aku sadar para ksatria pengawal ini bekerja untuk kakekku, bukan untukku. Tiba-tiba aku menyadari kalau penjahat wanita yang asli pasti merasa sangat kesepian sepanjang hidupnya. Setelah tenang, aku berbalik ke arah anak-anak dan dengan lembut menawarkan beberapa kue kering. Bocah laki-laki itu langsung menangis tersedu-sedu, lalu membocorkan kalau para ksatria melarang mereka melakukan atau mengatakan apapun di depanku. Pelayan itu berbisik pelan kalau para ksatria memang sempat menakut-nakuti anak-anak. Katanya, mereka tidak akan pernah bertemu orang tua lagi jika sampai membuat kekacauan. Aku meremas gaunku erat-erat. Sambil menahan amarah, aku menyesal tidak merontokkan gigi mereka terlebih dahulu sebelum mengusirnya. Rasanya menyebalkan, sekali anak-anak malang ini harus menderita hanya karena tidak sengaja berpapasan dengan antagonis sepertiku. Aku segera berbisik kepada pelayanku, Susan, menyuruhnya mengambil 2 barang khusus dari dalam laci. Secepat kilat aku mendekati bocah yang menangis itu. Kuyakinkan dia bahwa aku sedang tidak berminat untuk menindas siapapun saat ini. Apalagi aku sangat benci melihat orang menangis, membuat bocah itu langsung cegukan karena kaget. Susan kembali, dan aku membuka kotak perhiasan. Kilauan batu permata super mahal dariku sukses membuat mata mereka langsung terbelalak. Kukatakan padanya untuk diam, dan aku akan memberikan permata ini kepadanya. Anak laki-laki itu menatap penuh kagum. Dengan malu-malu dia bercerita, kalau adiknya, yang kuberi jepitan rambut tadi, ternyata menghilangkannya. Dia menjelaskan adiknya masuk angin, karena terus mencari jepitan yang hilang itu, sampai malam tiba. Merasa sangat bersalah, aku menghela napas pelan. Menyadari aku harus mencarikan jepitan pengganti untuk adiknya juga. Aku langsung mengakhiri momen emosional ini. Berpura-pura lelah, dan langsung menyuruh mereka pulang saja. Perintah langsung kuberikan pada Susan untuk mengawal kepulangan mereka secara pribadi agar aman. Begitu mereka pergi, pelayan lain dengan gugup memberitahu kalau kakekku sedang mencariku. Sontak aku menegang, khawatir beliau sudah tahu kalau aku baru saja memarahi para ksatrianya. Namun, saat melangkah masuk, mataku langsung disuguhi peti raksasa yang benar-benar meluap dengan koin emas. Aku agak bingung sampai akhirnya sadar kalau ini uang bunga yang dijanjikan dari Askin. Walaupun secara teknis uang itu datang dari Roxidian, kakekku sangat gembira, secara resmi menyatakan kalau aku telah membuktikan kemampuanku. Beliau memperingatkanku untuk menjaga sikap dan tidak mencari perhatian selama perjamuan kekaisaran nanti. Aku tersenyum manis sekali. Berpura-pura setuju padahal diam-diam merancang skandal besar bersama Roxidian demi mengamankan bayaranku. Tiba-tiba, kakek menjatuhkan sebuah bom kejutan besar. Beliau berencana mengumumkan pernikahanku dengan Duke Ramut secara resmi di pesta itu. Aku seketika merasa ngeri sekaligus emosi. Lalu menuntut penjelasan, apakah Askin memang menyetujui rencana gila ini. Pria tua itu hanya tertawa, berkata seorang debitur tidak punya pilihan selain patuh. Argumenku bahwa Askin bisa melunasi utangnya ditertawakan. Kakek malah makin menyeringai lebar. Kakek menegaskan bahwa Askin sama sekali tidak akan sanggup membayarnya selama dia masih mengurus adiknya yang sakit-sakitan. Beliau menyuruhku fokus saja untuk merebut hati pemuda itu sebelum hari pengumuman tiba. Secara tidak langsung menyebutku sangat menyedihkan,
karena terus mengejarnya selama ini. Tahu tidak bisa menolak mentah-mentah sekarang. Terpaksa kupasang senyum palsu termanisku dan mengiyakan. Begitu kembali ke kamar saat matahari terbenam, kenyataan pahit ini langsung menghantam kepalaku keras-keras. Aku langsung menenggelamkan wajah ke kasur, panik setengah mati. Padahal rencana awalku cuma perlu bertahan tunangan selama 1 tahun. Pernikahan paksa? Sungguh di luar dugaanku. Sangat tahu kalau peluang Askin dipaksa menikah itu 0%. Kalau tidak kuhentikan, dia pasti bakal membunuhku persis seperti di cerita aslinya. Saat aku sedang stres berat, seorang pelayan mengetuk pintu membawakan tamu tidak terduga dari keluarga kekaisaran. Bingung, karena sudah selarut ini, aku pun keluar dan mendapati sosok berjubah misterius. Ternyata dia adalah Noah. Dengan sangat sopan, dia membungkuk memberi salam. Lalu mengabarkan kalau Yang Mulia sedang mencariku. Sambil melipat tangan kesal, haruskah aku lari setiap kali si psikopat memanggil? Tapi aku langsung tersadar kalau Noah hanyalah seorang kurir pembawa pesan. Kuputuskan untuk tidak melampiaskan rasa frustrasi ini pada orang lain. Sambil menghela napas, kusuruh dia memimpin jalan. Membuat dia terkejut setengah mati karena aku mendadak kooperatif. Noah langsung tersenyum lebar dan dengan senang hati mengantarku pergi menuju kereta kuda. Si putri berambut pink akhirnya berhadapan dengan si rambut hitam sombong di singgasana emasnya. Dia bertanya kenapa aku terlambat, padahal dia sudah mengirim sihir untuk menjemputku. Tapi langsung kubalas, kalau aku naik kereta kuda seperti manusia normal pada umumnya. Sambil cemberut, kutanya langsung ada urusan apa. Dengan jentikan jarinya, dia mendatangkan desainer eksklusif kekaisaran untuk mengukur gaunku. Kuhalangi dia dengan 1000 alasan. Kurasakan dia mendengus menyuruhku diam dan berdiri tegak. Ancamannya jelas, kalau menolak, utang raksasaku harus lunas sekarang juga. Kalah telak, aku membiarkan para pelayan bekerja sambil menyesali keputusan meminjam uang padanya. Sambil mengejek seleraku, dia menyuruhku untuk memakai sesuatu yang jauh lebih layak daripada sekadar potongan kain minim. Rencananya adalah membuat para bangsawan tidak penting itu mati, karena iri melihat KR buah N-ku. Kutanya apakah dia ingin aku membuat keributan, dan dia langsung mengiyakan. Bolos saja sekalian, biar makin gempar. Tapi usulanku ditolak mentah-mentah. Tegasnya, aku harus memicu gosip hangat tanpa mencoreng nama baik kekaisaran. Saat para pelayan merapikan gaun, sebuah jepit rambut biru menggilap langsung menarik perhatianku. Seketika aku teringat jepit rambut yang persis sama itu pernah kuberikan gadis kecil miskin yang jatuh sakit gara-gara mencarinya setelah jepit itu hilang. Kucengkeram kepala pelayan itu sambil menatap tajam perhiasan curiannya, lalu menuntut penjelasan dingin dari mana dia mendapatkannya. Sambil gemetaran ketakutan, pelayan itu terbata-bata mengaku kalau itu pemberian kekasihnya. Tepat saat itu, kekasihnya yang merupakan ksatria mencurigakan melangkah masuk ruangan. Melihatnya, aku langsung menuntut penjelasan mengapa barang milikku ada di tangannya. Ksatria itu kelabakan mencari alasan. Mengklaim dia hanya memungut jepit rambut yang kubuang sembarangan. Si rambut hitam itu santai menyeruput tehnya. Berbisi agar aku membuktikan nilaiku dan membereskan sampah ini. Mungkin Charles yang asli yang boros itu akan mudah tertipu kebohongannya. Tapi aku bukan lagi gadis naif yang dulu. Dengan murka kubongkar kedustaannya. Menekankan bahwa seorang anak sakit menderita akibat ketamakan ksatria ini. Padahal jepit itu jelas-jelas kuberikan pada anak miskin. Dan sekarang, ksatria kroco ini benar-benar mengira dia bisa menipu sang antagonis mulia. Karena panik ketahuan, si ksatria langsung menumbalkan pelayan lain demi menyelamatkan diri. Dia menuduh pelayan itulah yang memaksanya mencuri. Sambil mencengkeramnya kasar, dia memaksa pelayan malang itu untuk mengaku bersalah. Ksatria bodoh ini malah makin menggali kuburnya sendiri. Bilang barang itu toh cuma dibuang ke pengemis jadi tidak masalah. Charles menatap tajam, sangat muak melihat akting tidak tahu malu ksatria itu. Pelayan itu langsung menangis histeris, memohon ampun sambil berusaha keras membela diri. Perempuan itu mengaku tahu tusuk konde itu hasil memeras anak kecil, namun tetap saja dia ambil. Pria pengecut itu terus mengelak demi menyelamatkan diri. Bersumpah tidak pernah menyuruh siapapun mencuri. Dengan tenang, Charles memegang pundak si pelayan, lalu menyuruhnya menghajar ksatria itu sesuka hatinya sendiri.
Sambil memasang wajah seram, dia memperingatkan bahwa hukuman itu harus benar-benar memuaskan. Si ksatria pasrah, mengira dia hanya akan menerima tamparan kecil, lalu masalah selesai. Tiba-tiba, pria berambut hitam itu melepaskan aura membunuh yang sangat pekat, membuat si ksatria langsung membeku ketakutan. Detik itu juga, Charles dengan santainya langsung memecat pelayan tersebut tanpa ragu. Karena murka kehilangan pekerjaannya akibat si brengsek ini, pelayan itu langsung meninju keras wajah sang ksatria. Pria berambut hitam itu menyeringai. Sangat terkesan dengan taktik kejam Charles dalam menyelesaikan masalah. Dia sangat berharap gadis itu bertingkah gila di pesta dansa nanti, agar sang tunangan mendepaknya, lalu dia bisa langsung merebutnya. Ia mengangkat cangkir tehnya, menantikan kerjasama mereka yang penuh kekacauan. Diam-diam dia ingin reputasinya hancur lebur. Sementara itu, Charles menghela napas pasrah. Tahu reputasi buruknya sebagai penjahat akan semakin menyebar. Namun anehnya, rakyat jelata di wilayahnya justru memujanya sebagai santa pelindung karena membantu korban banjir. Mereka sangat mengaguminya karena menghukum ksatria korup sekaligus berbelas kasih kepada rakyat kecil. Tunangan berambut peraknya yang mendengar pujian luar biasa ini langsung terlihat luar biasa stres. Sang ajudan membenarkan kabar itu menyebar sangat cepat, menggambarkan Charles sebagai calon nyonya rumah idaman. Pria itu mengepalkan erat tangannya, lalu dengan murka menyuruh anak buahnya segera menghentikan desas-desus gila tersebut. Rencananya dia ingin segera membatalkan pertunangan ini, tapi kalau rakyat terlalu mencintainya, mencampakkannya akan menjadi bencana besar. Adiknya menyela dengan wajah bersalah, mengaku bahwa dia mungkin sudah salah menilai Charles selama ini. Si rambut perak, sang tunangan semakin pusing tujuh keliling saat tahu adiknya sendiri kini telah berpihak pada Charles. Dia memijat keningnya, menyadari masalah besar ini. Ingatan masa lalunya kembali saat Charles dengan berani menawarkan opsi untuk tetap bertunangan. Setahun lagi saja. Gadis itu bahkan memintanya membawa dokumen kontrak sihir pengikat yang sangat kuat. Enggan mempertaruhkan nyawanya demi sebuah janji lisan. Charles bahkan bersumpah tidak akan pernah mau berada di dekatnya lagi jika dia setuju. Sang tunangan berbisik lirih pada ajudannya bahwa dia sebetulnya sangat tergoda dengan tawaran gila tersebut. Sambil berdiri mendadak, dia memerintahkan agar kereta kudanya segera disiapkan sekarang juga. Dia bergumam dalam hati bahwa apapun sifat asli Charles, kekacauan yang terlanjur terjadi tidak akan pernah bisa diubah. Sementara itu, Charles tampak terkulai di meja taman. Benar-benar lelah akibat tumpukan drama tiada habisnya ini. Pengawal setianya yang berambut hitam, Noah, mendekat lalu menanyakan keadaannya perlahan. Melihat rasa lelah sang nona, dia mengulurkan tangannya demi mengantarnya kembali ke dalam. Charles menatap jemari itu, teringat bahwa sosok Noah asli di novel tidak akan pernah menoleransi amukannya. Apa sih gila ini? Mendadak sok manis hanya karena aku memegang batu sihir pengendali kegilaannya. Malas ngeladenin drama, langsung saja kusir dia dengan kasar. Kubilang dia mengganggu, sana pergi. Begitu sendiri, kuputuskan kelakuan anehnya itu bukan prioritas KPku hari ini. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang mendekat sambil tebar pesona dan mengaku merindukanku. Aku mendongak, kaget setengah mati melihat Ian tahu-tahu sudah berdiri di sana. Dia tersenyum manis, beralasan ingin menemui Duk, tapi sengaja mampir demi melihatku. Dia bahkan mengeluarkan wine impor premium, tahu kalau aku ini hobi minum-minum. Sogokan murah, aku langsung menyuruhnya menyerahkan botol itu dengan wajah datar. Dia malah tertawa kecil, lalu meminta maaf dengan santai. Bercanda, kalau sebotol wine begini pasti kurang untuk pemabuk nomor 1 di Kekaisaran. Dia mendekat, berjanji membawakan botol yang lebih mahal agar kami bisa minum bersama. Aku benar-benar heran. Sebenarnya ada masalah, apa sih di otak orang ini? Jangan-jangan dia punya dendam kesumat makanya sengaja sok akrab untuk menjebakku. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari panik dan mengabarkan kalau aku kedatangan tamu. Dan astaga tunanganku, Duke Askin Remut, mendadak melangkah masuk ke taman. Aku langsung berdiri kaget, panik kenapa tunanganku tiba-tiba muncul di sini. Ian membungkuk dengan tenang, menyapa sang Duke dengan sopan santun yang sempurna. Dia bersikap sok polos, seolah pertemuan ini hanyalah sebuah kebetulan belaka. Askin menatap tajam ke arah Ian,
membuat atmosfer di taman mendadak mencekam. Paham situasi tegang ini, Ian pamit undur diri, agar kami bisa berduaan saja. Dia memberiku senyuman manis terakhir, berharap kami bisa segera bertemu kembali. Aku cuma bisa melirik tajam kepergiannya. Apa motif si pirang tadi? Mengantar wine gratis, atau cuma mau cari perkara? Sial, aku merinding sendiri membayangkan rayuan receh Ian yang terdengar tepat saat tunanganku datang. Askin sekarang menatapku dengan pandangan dingin. Dia bilang kalau tontonan murahan tadi membantunya untuk mengambil sebuah keputusan bulat. Aku mendongak dengan wajah bingung, sama sekali tidak paham maksud perkataannya. Dia menuduhku dengan dingin kalau aku sangat menikmati waktu bersama pria lain. Jadi, tidak ada jalan lain selain membatalkan pertunangan kami secara sepihak hari ini. Dalam hati aku berteriak murka bisa-bisanya si brengsek ini meragukan profesionalitas kerjaku. Tiba-tiba, seorang bangsawan tua datang merusak konfrontasi tegang di antara kami berdua. Ternyata ayahku, yang tersenyum tanpa dosa sambil berkomentar kalau kami terlihat sangat serasi. Tapi Askin langsung memotong ucapannya, menyebut kalau kedatangan Duke tua ini sangatlah tepat. Dia menegaskan memang ada hal mendesak yang perlu mereka bicarakan saat ini juga. Mereka berjalan masuk ke ruangan, sementara ayahku bertanya masalah apa yang begitu penting. Aku mandi keringat dingin, tahu betul Askin bakal mengajukan resign dari hubungan ini. Tanpa ragu sedikit pun, Askin langsung meminta pembatalan pertunangan di depan ayahku. Sontak aku panik, mencoba memohon agar dia mau menunggu sebentar. Namun dia menolakku mentah-mentah bak dinding batu, sama sekali enggan mengubah keputusannya. Di hadapan kakekku, Askin kembali menegaskan niatnya untuk mengakhiri hubungan ini selamanya. Si kakek berambut merah muda itu langsung melotot marah, kesal melihat kelakuanku yang memalukan. Dengan kejam, dia menyebutku sebagai cucu tidak berguna. Katanya aku cuma mencoreng nama baik keluarga karena gagal memikat hati sang duke. Baru saja aku mau membela diri, kakek tua bangka itu langsung membentakku untuk diam. Tanpa pikir panjang, kakek langsung menyuruh anak buahnya untuk menyeret aku keluar dari ruangan. Dua ksatria bertopeng langsung mencengkeram kedua lenganku. Dan aku sadar dengan ngeri mereka ini, kan harusnya pengawal pribadiku sendiri. Aku meronta gila-gilaan. Curiga kalau kakek sengaja menutupi wajah mereka, agar aku tidak bisa balas dendam nanti. Askin menonton dengan syok, tapi kakek dengan santai menjanjikan akan memberi apapun yang dia inginkan. Pintu kayu yang berat langsung tertutup rapat di depan wajahku mengusirku bagai barang rongsokan. Di dalam ruangan, kakek berbalik menghadap Askin, memberi dia satu kesempatan terakhir untuk mundur. Dia bertanya apakah Askin benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan cucunya ini. Askin tidak ragu sama sekali dia ingin ini berakhir dan menawarkan pengembalian semua dana tunai. Tapi kakek malah mengeluarkan kontrak pertunangan. Dia menegaskan bahwa uang adalah jaminan pernikahan ini. Karena Askin membatalkannya lebih cepat, kakek menjatuhkan denda penalti sebesar 50% dari sisa bunga. Askin menyebut tuntutan itu sangat konyol, tapi sifat tua cuma menyeruput tehnya santai. Dia mengancam akan menyita seluruh aset Askin dan menghancurkan harapan kesembuhan bagi keenam saudara perempuannya. Kakek menatapnya sambil memberikan senyuman yang sangat mengerikan. Meminta dia tetap berakting jadi tunangan yang penuh kasih sayang di acara pesta dansa mendatang dan berpura-pura obrolan ini tidak pernah ada. Mendengarnya dari luar, aku muak. Aku tahu dia cuma menjadikanku alat, tapi pemerasan ini benar-benar jahat tingkat dewa. Pengawal bertopeng itu mencoba menahanku lagi tapi langsung kuhempaskan dengan kasar. Untungnya, salah satu ksatria bernama Zed maju menahan rekannya, membuktikan dia masih sangat setia padaku. Dia menyuruhku segera pergi, dan aku sadar harus segera menemui Askin sekarang juga. Aku berlari menyusuri lorong, sampai akhirnya melihat rambut peraknya di dekat pintu keluar. Sambil terengah-engah, aku memanggil namanya, dan memohon agar menunggu. Namun saat Askin berbaling, aku langsung mematung dia ternyata sedang menangis. Karena malu, dia buru-buru berbalik, dan memintaku memaafkan sikapnya yang tidak sopan ini. Sambil mengusap air mata, dia merutuki nasib sialnya karena harus terlihat menyedihkan di depanku. Hatiku melunak, lalu bertanya pelan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek. Askin kembali tenang dan berkata pembatalan nikah ditunda yang dia duga adalah kabar baik bagiku. Namun dia bersumpah ini belum berakhir
dan berjanji akan tetap membatalkan pertunangan ini nanti. Aku menunduk dengan suara gemetar. Aku bertanya, apakah dia pernah mempertimbangkan tawaran lamaranku? Aku menuntut jawaban, apakah semua usahaku selama ini sama sekali tidak berarti? Askin menatapku lembut dan berkata, jika dia terlihat membenciku, itu sama sekali bukan salahku. Aku mendongak shock berat. Tiba-tiba, dia membongkar kenyataan pahit. Alasan utama dia ingin keluar adalah kakakku, yang meminta uang denda penalti dalam jumlah gila-gilaan. Dia menjelaskan bahwa keserakahan si Patwa itu benar-benar tidak ada batasnya. Memanfaatkan pertunangan untuk menyandera uang, reputasi, bahkan ilmu pedang yang dia miliki. Askin sadar, jika dia bertahan, dia akan diperas habis-habisan, lalu dibuang saat sudah tidak berguna. Dengan tatapan putus asa dia bertanya siapa yang tidak ingin kabur dari mimpi buruk seperti itu. Nada bicaranya langsung berubah lembut saat dia menanyakan, apakah ada bagian tubuhku yang terluka. Dengan canggung dia mengaku melihat para ksatria menyeretku dengan sangat kasar tadi. Sambil tersipu malu, dia menawarkan untuk mengirimkan obat herbal ke kastilku jika aku terluka. Aku menghela napas. Aku bilang padanya, kalau keputusannya membatalkan pertunangan kami itulah yang sebenarnya paling menyakitkan. Askin langsung salah tingkah, menggumam kalau tidak ada obat herbal untuk menyembuhkan patah hati. Panik setengah mati, dia mencoba pamit. Tapi aku langsung menggodanya, apa dia kabur karena kehilangan kata-kata. Dengan canggung dia langsung melompat ke atas kudanya. Beralasan punya jadwal super padat yang harus ditepati. Sambil memacu kudanya pergi, dia terus mengumpat dalam hati. Menyadari kalau dia sama sekali belum menyampaikan apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Sementara di mansion Ian, seorang utusan tiba membawa surat pesan dari Askin. Ajudan itu melaporkan kalau Askin menyetujui semua persyaratan kesepakatan yang diajukan Ian. Tapi Askin meminta beberapa perubahan dalam draft perjanjiannya sendiri. Saat menyerahkan tumpukan kertas, si ajudan menyebutkan nominal, akhirnya membengkak lalu bertanya bagaimana kelanjutan rencana Ian. Sambil menyeringai menatap kertas itu, Ian memutuskan untuk mengajukan syarat tambahan pribadinya berkat nominal baru yang menggiurkan. Malam harinya, aku hanya bisa terduduk lemas di kamarku. Kesal setengah mati, karena malah lupa membahas soal perjamuan kekaisaran gara-gara air mata Askin. Namun yang lebih membuatku syok adalah kenyataan gelap di balik pembatalan pertunangan kami. Aku panik berat. Sambil memegang kepalaku, aku memutar otak demi menyelamatkan nyawa, sekaligus tumpukan koin emasku yang berharga. Di luar, pengawal Askin yang bernama Noah malah berteriak emosi pada penjaga mansion karena tidak percaya sang adipati sudah pergi. Dia bersikeras kalau tuannya sedang disekap di dalam. Langkahnya langsung terhenti saat dia melihatku berdiri di sana. Aku langsung bilang kalau bosnya sudah pergi sejak tadi, dan menyindirnya sebagai pengawal yang tidak becus melacak tuannya sendiri. Noah terbata-bata, lalu mundur. Sialnya, aku sadar betul kalau pria itu tidak mempercayai satu kata pun yang kuucapkan. Sementara itu, Askin mendobrak masuk ke mansionnya dengan ketakutan luar biasa karena mengira adiknya, Area, sedang kritis. Dia membuka paksa pintu kamar tidur sang adik sambil berteriak memanggil namanya dengan panik. Namun dia terkejut melihat Area justru sedang duduk santai di atas ranjang. Dia kelihatan sehat walafiat bahkan tersenyum lebar. Pria itu segera menghampirinya, meminta maaf berkali-kali karena terlambat datang akibat urusan bisnis yang mendesak. Rasa bersalah terus menghantuinya saat menggenggam tangan adiknya, tapi Area justru menenangkannya, membocorkan bahwa dia sebenarnya sudah sembuh total berkat bantuanku. Ajudannya melangkah maju, menjelaskan kalau aku tiba-tiba datang membawa tabib terbaik keluargaku, beserta sepasukan penyihir penyembuh. Aku bahkan tidak pernah meninggalkan sisi Area sedetik pun. Bahkan aku melunasi semua tagihan fantastis untuk biaya pengobatan sihir itu. Askin langsung tertegun, mendadak sadar kalau dia mungkin sudah salah menilai tunangannya selama ini. Dia menatap adiknya, bertanya-tanya dengan lantang apakah mereka sebaiknya mulai memberikan kesempatan nyata untukku. Karena terlalu pusing, dia memilih menunda obrolan penting ini. Namun sang ajudan menyela, mengangkat satu klausul baru yang ditambahkan ke kesepakatan bisnis mereka dengan sang bangsawan. Askin bingung, bertanya apa syarat dibalik kenaikan jumlah pembayaran tersebut.
Si ajudan langsung menjatuhkan bom informasi. Sang bangsawan menuntut agar Eskin segera membatalkan pertunangannya denganku saat ini juga. Kembali ke kediaman, aku lelah setengah mati setelah menguras seluruh energiku untuk menyelamatkan area semalam. Para pelayanku sibuk mengurusku, sementara aku diam-diam bersyukur gadis kecil itu sudah aman. Tapi suasana langsung berubah dingin. Saat pelayan dengan gugup berbisik kalau ksatria kakekku sudah menunggu galak di depan pintu sejak jam 8 pagi. Aku mendesah pasrah. Aku tahu si Pak Tua pasti sadar aku telah menculik para penyembuh berharganya secara impulsif. Sadar kalau sebentar lagi bakal kena semprot. Aku santai saja menyuruh para pelayanku menyiapkan baju ganti. Aku melampar senyum menantang dan sengaja berdandan sangat lama. Lagi pula aku menolak pasrah menerima hukuman begitu saja. Tiba-tiba pintu kamarku hancur terbuka membuat semua orang di ruangan langsung membeku kaget. Tanpa berdosa sang kaisar melenggang masuk begitu saja ke kamarku. Dia mengabaikan atmosfer tegang ini dengan santai sambil mengumumkan daun pestaku sudah siap. Kakekku langsung terlihat sangat kebingungan. Dia heran kenapa kaisar sendiri yang datang alih-alih mengutus pesuruh rendahan. Tapi kakek langsung tersadar, mengepalkan tangan, lalu membungkuk sangat dalam demi memberi salam pada penguasa mutlak kekaisaran. Aku menyeringai puas sadar kalau kaisar mendobrak pintuku hanya untuk pamer kekuatan di depan kakek toksiku ini. Dengan berani kakek menyuruh kaisar untuk menghentikan ejekan konyol itu. Berusaha keras menunjukkan sisa kekuasaannya. Kaisar hanya tersenyum dingin bagai predator yang sedang mengincar mangsanya. Si tua bangka itu berdalih hanya ingin menjenguk cucunya sendiri. Lalu bertanya, apa ada masalah jika menemui keluarganya? Sambil mengeluarkan aura mengerikan bagai monster, kaisar melangkah maju, lalu memperingatkan si tua bangka bahwa dialah yang punya masalah besar. Mencari mati kakekku, bahkan berani meminta kaisar untuk berhenti menemui diriku terlalu sering. Dia menegaskan kalau aku sepenuhnya adalah putri keluarga Elsbita. Benar-benar menganggapku seperti barang miliknya saja. Aku langsung melotot tajam padanya sudah muak dijadikan alat politik keluarga ini. Dengan percaya diri kakek berkata bahwa keyakinannya adalah sebuah kebenaran mutlak. Tanpa membuang waktu kaisar langsung membalas sindirannya dengan kejam. Berkata jika keyakinan bisa membuat sesuatu jadi nyata. Maka dia yakin kalau si tua bangka itu ditakdirkan segera botak. Kakek menahan amarah setengah mati merasa sangat dipermalukan akibat sindiran barusan. Kaisar menghentikan candaannya lalu melangkah melewatinya demi menguji sejauh mana delusi si Pak Tua. Dia menegaskan akan membawaku pergi hari ini tanpa peduli rintangan apapun. Dengan kejam dia menyuruh kakek Duke tinggal saja di rumah untuk menghitung koin recehnya. Lalu memerintahkan pasukannya membeli permata dan gaun paling mahal di pasar untuk diriku. Terpancing emosi kakek langsung berteriak tidak mau kalah pamer kekayaan dengan keluarga kekaisaran. Sambil berkor kalau aku adalah wajah dari keluarganya. Saat kami berjalan menuju kereta kuda. Aku bertanya pada seorang ksatria, kenapa dia masih terus menguntitku. Ternyata itu adalah set pengawal setiaku yang bersikeras kalau dia hanya sedang menjalankan tugas. Kuingatkan padanya kalau secara teknis dia itu bekerja untuk kakekku. Aku memperingatkannya kalau si tua bangka bisa saja memenggal kepalanya jika terus begini. Z mencoba menanyakan sesuatu padaku tapi aku segera mengabaikannya. Menyuruhnya cepat bergegas, karena kami sudah tidak punya banyak waktu. Dia menatap kepergianku dengan berat hati sementara itu di istana. Ada pelayan yang panik, sampai langsung berlutut pasrah di hadapan tahta. Pelayan itu bahkan menjatuhkan dirinya ke lantai. Benar-benar memohon pada kaisar agar diizinkan merancang gaunku menggunakan bahan impor terbaik. Aku menatap pria bersujud itu tanpa rasa kagum sama sekali. Lalu heran, kenapa dia harus meminta izin kaisar hanya untuk mendandani diriku. Kaisar hanya menyeringai menghargai dedikasi pria itu, lalu mengabulkan permintaannya dengan santai. Saat sedang diukur aku langsung shock setengah mati menyadari mereka tidak memakai batu safir. Mereka malah memasang berlian biru asli di gaunku. Aku jadi heran, apa mereka sengaja memanjakanku agar aku bertingkah makin menyebalkan. Kaisar pun masuk menilai hasil akhir penampilanku saat ini. Lalu berkata jujur, kalau kali ini aku terlihat sedikit kurang menyebalkan. Dia mulai pamer kalau desainer istana itu kelas atas. Jauh dibanding penjahit keluargaku yang katanya tidak ada apa-apanya. Aku langsung membalas,
kalau memang desainer sehebat itu, kenapa baju yang Kaisar pakai kelihatan biasa saja? Ku tegaskan kalau gaya tunanganku jauh lebih menarik. Dan kalimat itu sukses membuat sang Kaisar langsung naik darah. Tatapannya menggelap saat dia melotot tajam ke arahku. Dia langsung emosi karena aku berani membela pria lain tepat di hadapannya. Sambil meraba gaunku dengan cemas, aku heran kenapa bos besar yang satu ini cepat sekali mengamuk. Kaisar melangkah mendekat, memasang ekspresi sangat intimidatif yang membuat atmosfer terasa mencekam. Tiba-tiba dia mengumumkan akan mengawalku ke pesta dansa nanti, lalu menyuruhku memakai gaun pemberiannya dengan benar. Otakku langsung mengalami error sistem. Kenapa dia harus repot-repot mengawalku? Padahal aku jelas-jelas sudah punya tunangan resmi, tapi sang Kaisar mengabaikan protesku. Dia beralasan akan memeriksa kepatuhan berpakaian di pintu masuk demi menjaga martabat acara perjamuan penting itu. Sambil menyeringai licin, dia berniat melarang tunanganku masuk karena bajunya yang biasa dianggap tidak memenuhi standar ketat. Aku berteriak kesal, benar-benar tidak habis pikir dengan rencana licik sekecil itu. Sambil melipat tangan, kutanya apakah dia pikir aku akan diam saja melihat kejahatan tingkat rendah ini. Kaisar mencondongkan wajahnya mendekati mukaku. Dia mengingatkanku bahwa aku sudah mengambil uangnya dan menyerahkan diriku sebagai jaminan. Aku membalas bahwa aku tidak pernah menjadikan mantan tunanganku sebagai bagian jaminan. Jika dia diperlakukan buruk, seluruh pinjaman ini jadi tidak ada gunanya. Tiba-tiba Noah masuk ke ruangan, membuat Kaisar seketika menghentikan omelan mautnya yang memekakkan telinga. Noah menatapku dengan takjub, begitu terpesona oleh penampilan baruku, sampai-sampai pikirannya melayang. Kaisar melotot ke asistennya yang melamun itu, lalu menjambak leher belakangnya dengan kasar, agar dia segera sadar. Sambil mendorongnya kasar, Kaisar menyuruhnya diam dan segera melangkah pergi. Sembari melihat mereka pergi, aku heran bagaimana bisa Noah bertahan bekerja di bawah atasan setoksik itu. Di koridor, Kaisar mendadak teringat kembali pada kakekku yang sangat menyebalkan. Kakek tua itu dengan berani menyatakan ingin menikahkan diriku dengan sang duke. Aku menghela napas, menyadari kalau Kaisar dan kakekku sama-sama berusaha menjatuhkan Askin demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Kupijat pelipisku yang pusing akibat drama politik luar biasa rumit ini. Tiba-tiba aku panik begitu ingat kalau Askin sendiri sebenarnya malas menghadiri pesta tersebut. Aku menggerutu menyadari kakek dan Kaisar sibuk memperebutkan orang yang bahkan tidak akan hadir. Tapi aku harus bertindak cepat, karena keselamatan hidupku sendiri yang menjadi taruhannya sekarang. Keesokan harinya, serombongan wanita super bising datang. Mereka langsung menyerbu masuk ke kediamanku. Mereka memperkenalkan diri sebagai pemilik butik papan atas dan desainer kepala di seluruh kekaisaran. Salah satunya menyanjung kulit bersih dan penampilanku yang tampak sangat tanpa celah. Tanpa basa-basi, langsung kutanya kenapa para penjahit terkenal ini tiba-tiba nongkrong di ruang tamuku. Kakekku menyela dengan bangga, mengaku membawa mereka karena dia begitu menyayangi cucunya ini. Dia memamerkan gantungan berisi gaun serta tas edisi terbatas, dan juga sepatu, sembari menyombongkan bahwa semuanya khusus disediakan untukku. Aku menatap aula itu, sambil tahu betul dia cuma mau pamer kekayaan menyaingi keluarga kekaisaran. Batinku memutar bola mata malas, karena jujur saja gaun pemberian Kaisar masih jauh lebih cantik. Kuabaikan desainer itu, lalu melirik kakek dengan pandangan sinis. Sama sekali tidak terkesan dengan pameran mewahnya. Dia memintaku langsung bicara saja jika aku butuh sesuatu yang dibuat khusus untukku. Sebaliknya, aku langsung berteriak menyuruh mereka semua pergi, membuat para desainer itu lari tunggang langgang ke pintu. Pas aku baru menutup pintu, salah satu desainer malah mengintip kembali ke dalam. Aku bertanya apa maunya, lalu dia dengan gemetar menyerahkan sebuah surat tersegel. Pelayanku mengonfirmasi surat itu dari keluarga Lemmet. Aku memegang amplop itu sambil sok berat, tidak menyangka Askin benar-benar mengirimiku surat. Kutatap surat itu dengan cemas. Jujur aku takut membukanya karena percakapan emosional kami waktu itu. Sebab bayangan dia menangis sambil meminta pembatalan pertunangan langsung terlintas. Mengingat suara lembutnya yang menawarkan obat herbal saja sudah membuktikan kalau dia sebenarnya masih peduli. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku merobek segelnya dan menarik kertas di dalamnya. Surat itu menyatakan bahwa keluarga Lemmet
sangat menghargai bantuan besarku terhadap adiknya. Dan karena dia tidak mau mengabaikan utang budi ini, dia berniat mengawalku ke pesta perjamuan Dewi sebagai tunangan resmiku. Ya, pesan dari Askin menjelaskan bahwa pergi bersama ke pesta itu bukan cuma untuk membalas budi karena menyelamatkan adiknya, tapi ini juga demi kebaikanku sendiri. Aku kagum dengan gaya bahasanya yang formal. Kepribadiannya yang sopan dan serius bahkan terpancar jelas dari tulisan tangannya. Pada bagian akhir, dia memintaku untuk mengirimkan surat balasan lewat Ksatria yang mengantarkan pesan ini. Aku terkekeh sendiri, menyadari kalau di balik semua bahasa formal ini, dia tetap belum mengucapkan terima kasih secara langsung karena menyelamatkan area. Para pelayanku menyadari wajahku yang memerah dan langsung menggodaku. Mereka bilang pasti ada kabar yang luar biasa baik di dalam amplop itu. Aku terbata-bata panik, bertanya apa aku senyum selebar itu. Para pelayan cekikikan gemas. Salah satu dari mereka berkata dengan hangat, kalau aku terlihat sangat manis saat membacanya. Tiba-tiba tenagaku pulih, aku langsung bertindak dan menyuruh para pelayan menyeret desainer tadi. Kembali sekarang juga. Sambil menunjuk jariku, aku menuntut mereka membuatkan setelan khusus yang super mewah untuk Askin agar serasi dengan gaung pestaku. Soal anggaran? Bodoh amat, aku berteriak agar mereka tidak memikirkan harganya. Begitu sendirian lagi, aku langsung merosot ke kursi sambil memeluk surat itu erat-erat di dada. Aku menghela napas, menyadari kalau semua usahaku untuk menjaga jarak malah membuatku tersedot kembali ke gravitasinya. Sementara di seberang kota, sekelompok tukang gosip terkenal yang dijuluki si pembuat onar sedang tantrum berat. Salah satu dari mereka menggebrak meja, murka karena aku menolak mentah-mentah ajakan bertemu. Mereka mengeluh kesal tentang rumitnya persiapan pesta istana, mulai dari mencocokkan warna gaun hingga perhiasan. Seorang bangsawan berambut pirang mencibir, menuduhku sengaja menyembunyikan informasi gaunku untuk memusuhi mereka. Sambil menyeruput tehnya, dia memutuskan tidak peduli apapun alasannya. Aku dianggap mengabaikan mereka. Dia meletakkan cangkirnya dengan keras, lalu membisikkan sebuah ide licik. Baginya, mereka tidak boleh diam saja menerima penghinaan dariku begitu saja. Saran darinya adalah memberi aku sebuah pelajaran berharga. Temannya langsung paham dan menyadari apa rencana liciknya. Si pirang menyeringai lebar, berencana mengundangku ke pesta lamarannya agar aku terlihat mengenaskan tanpa pasangan. Dengan kejam, dia berkata bahwa tidak peduli seberapa kaya atau berkuasanya diriku. Mereka berniat membuktikan kalau aku tidak akan pernah bisa membeli cinta. Kembali ke kediamanku, aku hampir menangis bahagia karena akhirnya tidak kena usir dari gerbang pesta kelas atas itu. Pelayanku berbisik kalau Ksatria Askil ternyata tahu cara berterima kasih yang benar. Di gerbang depan, si Ksatria tersenyum hangat, kaget karena tidak diusir, dan berjanji akan melaporkan kabar baik ini kepada tuannya. Aku mengaku, sebenarnya Askin masih melarangku untuk masuk ke kastilnya, tapi karena dia menyuruh anak buahnya mengawalku kalau aku datang. Ini sih benar-benar wilayah abu-abu yang menguntungkan. Ksatria itu dengan sopan setuju untuk memastikan perintah yang saling bertabrakan ini padaku. Sebelum dia pergi, aku melangkah maju dan mengucapkan terima kasih yang sangat tulus. Aku menjelaskan bahwa berkat bantuannya di daerah banjir remut dulu, adik laki-lakiku akhirnya bisa selamat dari masa kritis. Aku sangat ingin berterima kasih langsung kepadanya sebagai ganti tuannya. Kemudian aku masuk ke dalam, mengaku pada pelayan pribadiku kalau situasi tadi cukup mengejutkan. Tapi rasanya benar-benar menyenangkan. Dan tiba-tiba saja jantungku hampir kopot karena melihat Askin berdiri santai di lorong rumahku. Dia bersandar di meja dengan tampang yang sangat tampan. Tapi aku langsung bertanya kenapa dia ada di sini, padahal surat balasan sudah kukirim. Batinku mengeluh, padahal dia begitu sopan saat menulis surat itu. Ternyata sekarang dia kembali galak seperti biasanya. Dengan santai kuangkat amplop darinya. Lalu menggoda kenapa juga dia harus repot-repot mengantarnya sendiri. Kutaruh cangkir teh ke meja, lalu berseru keras, karena ini surat cinta dari tunanganku sendiri. Jelas aku harus membawanya kemana-mana. Wajah Askin langsung memerah padam saat dia berteriak kalau itu bukan surat cinta. Dia menuntutku berhenti menyeretnya ke dalam hayalanku.
Dia mencoba merebut paksa sambil mengancam akan membuangnya. Tapi dengan santai aku menariknya menjauh dari jangkauannya. Aku menyeringai, menggodanya kalau dia tidak bisa mengambilnya karena melupakan satu hal penting. Tiba-tiba saja aku melangkah mendekat, menyudutkannya ke meja, dan menatap langsung ke matanya. Wajah Askin memerah padam saat aku menjelaskan dengan lembut bahwa aku membalasnya langsung karena hal ini tidak bisa ditulis di kertas. Aku duduk di hadapannya, merubah nada bicaraku menjadi sangat serius, dan melempar berita mengejutkan. Pada perjamuan kekaisaran mendatang, kakekku akan resmi mengumumkan pernikahan kami berdua. Sebelum dia sempat merespons, aku langsung mengangkat tangan dan menegaskan kalau kita berdua harus segera menyusun rencana. Tanganku mencengkeram gaun dengan erat, mengaku kalau aku tidak punya kekuatan untuk menghentikan kakek tua itu sendirian. Aku teringat ucapan mengerikan kakekku yang menyuruh Askin bermain-main denganku sesuka hatinya saja. Kutatap mata Askin dalam-dalam lalu memintanya untuk menjadi pihak yang menolak kakek tua itu. Kujelaskan jika Askin, seorang duki dengan pangkat setara, menolak pernikahan kami di depan semua bangsawan. Kakek tua itu tidak akan bisa berpura-pura tidak mendengarnya kali ini. Aku mengangkat bahu santai, tahu aku akan malu setengah mati tapi tidak akan sampai mati sungguhan. Tapi dalam hati, aku tahu kenyataan pahitnya. Jika kami menikah, Askin yang asli pada akhirnya akan membunuhku. Tapi jika membatalkannya, kontrak sihir akan menghancurkanku. Mempertahankan pertunangan ini, sambil menunda pernikahan, adalah satu-satunya jalan amanku untuk bertahan hidup. Kutatap mata Askin dalam-dalam lalu mengusulkan agar kami tetap bertunangan selama 1 tahun lagi. Aku sengaja mengingatkan dia kalau dulu dia menolak lamaran pertamaku dengan minta putus. Jadi sekarang, aku resmi menawarkan lamaran itu lagi. Askin terdiam karena merasa tertekan. Lalu berbisik kalau dia akan memikirkan lamaranku ini secara positif. Aku tersenyum lebar, menyuruhnya untuk menghubungiku kapan saja. Tapi ku peringatkan agar dia tidak mengambil keputusan gegabah seperti kemarin. Jujur, waktu itu aku rasanya mau mati. Karena suasananya makin canggung, Askin pun langsung berdiri. Mungkin dia pikir aku tidak mau dia berlama-lama di sini. Namun, saat berbalik pergi, dia malah langsung menutup wajahnya sendiri. Mukanya memerah padam. Pasti dia sedang merutuki dirinya karena mengatakan hal memalukan tadi, tanpa memedulikan kepanikan batinnya itu. Dengan santai aku berteriak agar dia tidak usah memikirkan baju pesta karena sudah kupesankan. Askin menoleh cepat dengan wajah sangat syok, tapi aku langsung membanting pintu dan kabur sambil tertawa sebelum dia sempat menolak. Saat berjalan kembali ke kamarku bersama pelayan, aku tersenyum tipis. Kupikir, mungkin semua kerja kerasku selama ini akhirnya tidak sia-sia juga. Beberapa hari kemudian, aku pun tiba di kediaman Lamada. Langkah kakiku bergema di sepanjang lorong yang megah. Adiknya Askin, Area, langsung melihatku dan berlari kencang sambil melambaikan tangannya dengan ceria. Anak itu terlihat sangat cantik dan menggemaskan dengan gaun barunya. Tiba-tiba Area menubrukku dengan pelukan erat sampai pipi kami menempel. Membuatku langsung panik luar biasa. Jantungku rasanya mau kopot saat aku berteriak menyuruhnya agar tidak berlari. Saat ku periksa keadaannya, Area dengan gembira bercerita kalau berkat sihir penyembuhku, dia akhirnya bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Tiba-tiba wajahnya tertunduk, sambil memainkan jarinya dengan sangat gugup. Dia pun mengaku kalau sebenarnya ada satu permintaan padaku. Menatapku dengan mata bulat yang penuh harap. Dia memintaku untuk menyisir rambut indahnya sekali lagi. Hatiku langsung meleleh melihat kemutannya itu. Sambil menunjuknya dengan jahim, aku bilang tentu saja kami berteman. Dan kali ini, aku akan menyisirnya dengan benar. Saat menyisir rambut perak milik Area, aku menyadari kalau sisir emas yang dipakainya sudah sangat usang dan banyak goresan. Dalam hati, aku langsung berencana untuk membelikan sisir baru yang jauh lebih bagus untuknya. Namun sebelum aku sempat berbicara, Area tiba-tiba bersuara lagi. Area mengaku kalau sejak kecil, dia selalu membayangkan betapa menyenangkannya jika dia mempunyai seorang kakak perempuan. Dia buru-burunya menjelaskan kalau dia tidak membenci kakaknya. Tapi aku langsung memotong ucapannya. Menebak kalau dia hanya mendambakan sosok kakak perempuan saja. Area langsung mengangguk gembira. Dia menceritakan
kalau pelayan lamanya punya kakak perempuan. Dan dia selalu iri melihat kedekatan mereka saat saling menyambut hangat di rumah. Aku pun teringat kalau di dalam novel aslinya, Askin memang selalu pergi jauh demi mencari obat penyembul untuk adiknya. Sehingga membuat Arya harus terus kesepian di rumah ini. Merasa suasana di kamar ini mulai terlalu sedih, aku langsung tersenyum lebar. Aku harus segera mengalihkan topik pembicaraan kami. Lalu aku bertanya apa yang terjadi pada pelayan lamanya itu. Seketika tubuh Arya membeku, dan ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi ketakutan yang mendalam. Aku berkeringat dingin siang, gelagatnya mengisyaratkan hal mengerikan telah terjadi. Rasanya aku baru saja menginjak ranjau emosional yang sangat besar. Untungnya Arya cepat menguasai diri. Dia tertawa riang, dan berkata kalau dia cuma terlalu sering menghayal punya kakak. Aku tersenyum lembut, sambil mengusap pelan kepalanya penuh kasih sayang. Dan kuakui, kalau aku juga sering berpikir alangkah indahnya jika memiliki adik perempuan semanis dirinya. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti pun tiba, pesta perjamuan kekaisaran yang megah. Para pelayanku panik setengah mati saat memakaikan gaun super ketat ini. Mendadak pintu kamar diketuk. Katanya sang Dukti yang mengerikan itu menyuruhku segera datang.